Fasli dan Pak Tampo mengaturnya, kita bagian supporting gitu loh Pak. Itu. Ya kita buat dulu tornya yang agak jelas gitu ya, apa benar yang kita harapkan. Kemudian siapa aja yang berbicara mendampingi para petinggi itu. Ya petinggi itu tentu men-trigger aja ya, tapi konten kan tetap harus ada andanya ya. Nah, berapa orang konten itu, kemudian bagaimana cara kita memfasilitasi dialog, dan kira-kira jangan sampai berhenti di resume aja. Jadi kalau bisa ada kerangka aksi minimal lah ya yang bisa dibawa pulang. Harus ada yang konkret lah satu, paling enggak satu Pak ya. Ya. Pak Dr. Iwan Rauf, Pak saya menyapa beliau senior. Selamat siang Pak. Wah itu Kakandambo tuh, senior tuh. Derwan, Derwan tuh ya. Irwan Rauf. Wah Pak Efri Ramli. Jadi Pak Fasli banyak narasumber kita Pak. Ada beberapa menteri juga kita siapkan nanti Pak kalau perlu gitu loh Pak. Iya. Iya kita sesuaikan dengan ke sana semua mudah-mudahan gitu loh Pak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Iya. Baru kita cari siapa yang men-trigger. Jadi kalau ada yang dari pusat satu misalnya ya, kemudian dari provinsi dan beberapa pakar-pakarnya ya. Iya. Atau praktisi-praktisinya lah ya, orang-orang yang bergerak benar. Pak Efli, coba dicek apanya Pak Efli, soundnya. Pak Efli Ramli, minta dicek soundnya, buka. Di unmute dulu. Unmute Pak. Iya, coba di caranya Pak Efli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efli. Gimana Lampung? Masih di Lampung nih Pak Efli? Alhamdulillah Pak. Salam sehat dari Lampung. Alhamdulillah. Salam sehat dari Lampung dekat dari Jakarta Pak. Iya. Insya Allah lah. Ini Padang yang agak terbakar merah sedikit ini Padang. Kemudian segera teratasi lah kita doakan. Udah hidup lagi Pak. Telkomselnya koneksinya udah hidup lagi. Iya. Nah, betul. Tuh Bundo Silvi, Assalamualaikum Bundo Silvi. Sudah bergabung Kak Bundo Silvi? Belum nampaknya. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Assalamualaikum Ibu Ati ini selalu on time, nggak pernah ya. Itu mantap, selalu on time. CEO world class lah ya, jadi selalu bisa digugu dan ditiru kata orangnya. Role model kita. Allah menjadi darah daging. Mantap Bu. Jadi teladan Bu. Baca rohnya supaya sebagian besar warga Sumbar dan warga Indonesia gue supaya niatio lah ya, jadi darah daging, disiplin, kegigihan, kejujuran ya, keadilan dan seterusnya. Dan 5 prinsip beliau kita kembangkan dan bukunya udah disebarluaskan aja nih ya. Udah. Soalnya pakai digital jadi gampang. Jadi gampang ya. Jadi cetak-cetak. Di blast saja nanti kita coba ke PDPT didikti untuk kampus-kampus dan juga ke seluruh SMA, SMK, paling tidak semua SMP lah yang udah mulai bisa membaca buku itu ya. Ya, itu perlu tuh Prof. Ya, nanti kita ini kan sama direktur-direkturnya deh. Mereka punya jaringan dengan konstituennya. Ya. Kirim aja PDF-nya kamu dulu nanti. Boleh ya. Ya, supaya bisa di-blast kemana-mana nanti. Ya. Mau kirim sekarang. Di PMG lah diagikan. Udah pernah, tapi kadang-kadang kalau di grup ini entah dibaca atau tidak. Enggak, kadang-kadang ketimpa terus dengan speed communication-nya. Karena PMG itu paling aktif ke sehari saya bisa 1000 ya gitu ya. Nah, jadi memang agak harus gesit kalau enggak tertimpa terus. Ada Lamborghini situ. Lamborghini. P12 Dampo. Jadi Pak Fikri, Pak Masrul lalu lah ya. Sebentar Pak, saya cek dulu.
Assalamualaikum Pak Asri Ismail, selamat gabung Pak. Dibuka, di unmute lah sedikit Pak Asril, Pak Asri Ismail ke sana demo ke Pak Udi. Iya, awak baru sana sadaya Pak. Kalau pemakan randangku baru sana sadaya Pak. Iya, iya. Barusan Lambo kirim balik Prof. Asli. Jadi waktu itu sebetulnya Ambo mengharapkan Prof. Asli ngasih itu tuh yang agak panjang. Tapi udah dari Bu Rektor ITB udah ada, dari Iya nanti cetakan berikutnya kita akan kita ulas deh. Ketua nanti tambah deh dengan Prof. Asli. Iya, ada nanti bertahap, biasanya orang cetakan-cetakan berikutnya. Apalagi nanti kan updating aja kalau ada tambahan-tambahan sekitar banyaknya nih. Jadi diupdate. Ya, tambahkan Prof. Asli nanti apa masukan gitu. Ya. Nah, Pak Marindo udah masuk. Assalamualaikum Pak Marindo. Assalamualaikum Pak Marindo. Coba dicek suara Pak. Diin apanya dulu. Itu Pak Marindo masih mute itu. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Profesor. Mantap, jelas. Nanti agak dakekkan, Pak pakai headset ya. Kalau pakai headset dakekkan ke mulut nanti. Tuh. Coba Ayo, tes. Lah, lumayan ya Pak. Ya, saya jelek ini. Tadi kurang jelek. Ya. Oke Pak, mantap. Terima kasih Pak Marindo. Jadi tinggal Pak Fikri dengan Pak Masrul ya. Iya, nah, barusan saya telepon dia ini. Kita masih ada 5 menit ini. Kami Wakil Gubernur nampaknya sudah disiapkan oleh stafnya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya beliau langsung bergabung dengan kita. Kalau itu dengan Prof. Yazid, kita udah bicara berapa tahun yang lalu ya mengenai. Pak Prof. Nah, ini nanti Pak Masrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dites suara Pak Masrul. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Yazid. Ya, Ibu Nur Pak Masrul. Ya, Pak Ini Tampo. kita berbagi Ya, nih Pak Assalamualaikum, Pak Ustadz Masrul. Febrian hadir sama kita nih. Wabarakatuh. Pak Ustadz Febrian, tolong say hello, Cek. Ustadz Febrian di Malaysia ya. Pak Ustadz. Masih mute Pak Ustadz. Iya. Ustadz Febrian supporting kita 100% begitu Pak Pasli. Iya. Beliau nih Beliau ada kan di mana-mana nih. ketua Ya. alumni Timur Tengah ini. Gimana Pak Ustadz? Bisa masuk suaranya? Nah, sekarang udah agak jelas. Tadi belum jelas, coba diulang lagi. Hello-nya. Oke, Assalamualaikum Profesor Fasli, Kanda Budi, Waalaikumsalam. Pak Tampo, Waalaikumsalam Pak Febri. Senang bisa bermuajahah. Iya, bersilaturahmi dalam bulan Ramadan. Nah, selama ini melalui tulisan-tulisan yang hebat-hebat dari bapak-bapak para senior, ibu-ibu di sini semua, Masya Allah. Senang bisa belajar bersama para senior. Terima kasih banyak. Ini nanti seri kedua nih Pak Febri ini tulang punggungnya. Siap, perintah. Siap bimbingannya, kanda-kanda semua. Itu Pak Masrul juga ada ya, Pak. Udah, Pak Masrul udah Pak masuk. Fikri lagi mungkin. Iya. Amir. Ya, udah Bu Nur. Ya. Itu yang apa? Yang di Gembong apa? Gembong apa, Pak? Bukit Gompong. Bukit Gompong. Bukit Gompong. Ada juga kawan kita yang banyak aja berusaha dulu. Nya lama jadi kepala dinas, Pak Joni. Kenal ya, Insinyur Joni? Oh iya, Joni. Waktu itu ambo undang. Tapi minggu kok nggak bisa, Cek. Mungkin minggu depan gitu ya. Nanti kita berikutnya kita pekannya banyak pengalamannya itu dan banyak betul. Jaringan beliau kok alumni pertanian kok di Mama banyak. Iya betul. Ini dari PMG udah masuk lah dua. PMG banyak kan Dorati Labia.
Iya, ini lagi di push nih. Halo, Pak Fikri. Silakan Mas. Ya, Pak Fasli. Assalamualaikum, Pak Masruda ya. Ya. Tinggal Pak Fikri yang lun ya. Pak Fikri. Oke. Yang ikut yang ini di siapa? Pak Firdaus ini ada enggak? Pak Firdaus itu ya, yang Firdaus ya sapi. Sapi ya. Yang apa? Penny yang durian. Durian, Bu Mira. Bu Mira ada tadi, udah hadir tadi Bu Mira. Oh, udah Mira ada. Oh ya, oke. Bu Mira, assalamualaikum Bu Mira. Masih mute. Kita sapa Pak Wakil Gubernur dulu. Wakil Gubernur udah hadir. Ya. Audi. Pak Tampo masih mute tuh. Apa itu? Ya. Pak Wakil Gubernur katanya hadir. Itu udah ada. Udah ada. Oke. Ya. Alhamdulillah. Udah hadir tuh, udah kelihatan ada ini. Iya. Assalamualaikum Pak Tampo, Prof. Fasli, Bu Nur Hayati. Oh ya nih. Assalamualaikum Pak Wakil Gubernur. Pak Wagub. Wah, terima kasih banyak nih Pak Wagub bisa hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Kalau yang undang Prof. Fasli emang harus hadir. kita makin lebih bersemangat karena pakarnya, anak mudanya juga Wakil Gubernur sekarang. Jadi sudah komplit lah, praktisinya gak luar biasa. Ini baik Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, karena waktu sudah bisa kita mulai. Iya, boleh Prof. Fasli silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Paparan Papa tadi di mana, Mil? Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Audi Jonaidi, juga seorang sarjana pertanian dan juga master dari salah satu perguruan tinggi terbaik dunia dari Wageningen University, tidak lagi diragukan kepakarannya, dan juga praktisi yang sudah malang melintang di berbagai belahan Indonesia, dan sekarang membangun kampung, jadi kita berharap banyak ada mendukung beliau ya. Dan yang sama-sama kita hormati para pembicara yang hadir dan tentu kepada wakil dari Minang Diaspora Network Global yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Insinyur Sarian Tampo. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali menunjukkan semangat kita di tengah tekanan COVID ini, bahwa kita tidak berhenti berupaya, tidak berhenti mencari peluang. Kita tahu peran pertanian ini yang besar bagi Sumatera Barat, di samping memberikan kontribusi kepada pendapatan per kapita ya, dan juga pendapatan kotor daerah yang cukup besar dibandingkan nasional, tapi juga sumber daya manusia kita yang bergerak di bidang pertanian ini cukup besar ya, jauh lebih besar dari daerah-daerah lain ya. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun lahannya sempit, tapi berbagai upaya dilakukan, dan nampaknya secara kultural petani-petani Minang itu sebetulnya sudah punya kecanggihan-kecanggihan teknologi dan selalu survive, dan itulah yang membiayai para perantaunya berani merantau kemana-mana ya, karena ada tempat berlabuh dan ada backstopping dari kampung. Nah sekarang keadaan makin berbeda, climate change, deforestation dan lain-lain membuat berbagai keunggulan-keunggulan kita di masa lalu mungkin mulai
meredup atau menipis, tapi sekarang saya lihat ada upaya-upaya yang luar biasa daripada para praktisi kita yang juga banyak dari mereka akademisi, bersinergi juga dengan kampus-kampus, bersinergi juga antara ranah dengan rantau sampai ke luar negeri, sudah menunjukkan gerakan-gerakan yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Bahwa kalau kita dengar apa yang mereka lakukan, ternyata masa depan pertanian dalam pengertian luas Sumatera Barat tidak terlalu jelek. Apalagi kita punya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang sangat dinamis, yang berupaya bahwa salah satu agenda prioritas beliau berdua adalah pembangunan pertanian dalam pengertian yang lebih luas ini. Jadi karena itu salah satu daripada WA Group ya yang sangat aktif yang dibangun oleh Pak Sarian Tampo bersama dengan Pak Budi dan teman-teman, yaitu Petani Minang Global disingkat PMG, punya WA Group yang sangat dinamis sekali, konstruktif, positif tapi kritis, tapi tidak pernah keluar dari koridor itu. Mereka tidak bicara politik, tidak bicara sara, tidak bicara yang lain-lain. Semua adalah mengenai bagaimana pertanian dalam pengertian luas itu bisa dikembangkan di Sumatera Barat dan di Indonesia. Dan anggotanya bukan hanya dari warga Sumatera Barat saja. Dan sebagian dari teman-teman kita ini nanti ya akan kita dengar, dan selain dari Pak Wakil Gubernur yang hadir bersama kita ini semuanya adalah anggota daripada narasumber kita, maksudnya adalah anggota dari Petani Minang Global yang selalu bersinergi, dan nanti kita dengar contoh-contoh mereka lakukan dan apa sinergi yang mereka sudah kembangkan. Jadi karena itu kita akan meminta keynote speech dari Pak Wakil Gubernur, tapi kita dahului dulu pengantar atas nama Minang Diaspora Network Global, dan sekaligus beliau ini adalah Deputi Presiden daripada Minang Diaspora Network Global yang mewakili Timur Tengah, yaitu Bapak Insinyur Sarian Tampo. Beliau ini adalah seorang profesional yang mencapai posisi puncak di perusahaan multinasional di bidang perminyakan di Timur Tengah, di Qatar tepatnya, dan banyak mengalirkan juga orang-orang Indonesia untuk berkarir di Timur Tengah, dan sekarang sudah kembali dan akan mengembangkan lagi kontribusinya kepada masyarakat melalui usaha-usaha sosiopreneur ya, jadi entrepreneur tapi lebih banyak di bidang sosial. Pada itu kita persilakan kepada Pak Insinyur Sarian Tampo untuk menyampaikan atas nama Minang Diaspora Network Global dan sekaligus founder daripada Petani Minang Global. Kepada Bapak Insinyur Sarian Tampo kami persilakan. Terima kasih Pak Profesor Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Audi Jainaldi yang telah hadir bersama kita untuk memberi kata sambutan di forum webinar ini. Selamat siang para narasumber dan para pemirsa di mana saja berada. Webinar kali ini terlaksana atas hasil kerjasama Minang Diaspora Network dan Universitas Yarsi dengan Petani Minang Global atau PMG. Jadi Petani Minang Global ini adalah kumpulan para praktisi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang anggotanya saling berkomunikasi, berdiskusi, saling berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman-pengalaman. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan, kendala-kendala dalam mengerjakan usahanya, anggota lain mencoba membantu memberikan solusi-solusinya. Jadi PMG ini adalah wadah, kalau kita istilahkan dalam pertanian, kita sebut media tanam. Jadi kita menjaga media tanam ini tetap subur, sehingga para praktisi petani senang berkomunikasi di dalamnya, saling menguatkan, dan bersinergi. Anggota PMG bukan saja dari Minang, seperti Pak Fasli bilang tadi, tapi juga ada orang Sumando dan ada dari luar Minang yang punya perhatian terhadap pertanian di Sumatera Barat. Semoga pengalaman-pengalaman yang akan mereka sampaikan nanti bisa bermanfaat
Dan salah satu kerja nyata petani PMG adalah melakukan revitalisasi ENS kayu tanam yang diinisiasi, dimotivasi, dan disponsori oleh Ibu Nurhayati Subakat. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Nurhayati, beliau yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan-bantuan baik ke Ranah Minang maupun untuk skala nasional. Saya rasa demikian Pak Profesor Fazly, itu saja sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tampo. Semoga PMG terus berkibar dan bisa melakukan serial seminar seperti yang kita lakukan saat ini. Karena banyak topik-topik yang sebetulnya sangat menarik, tapi semuanya harus menunjukkan bahwa ada langkah-langkah atau aksi yang sudah terjadi di lapangan. Baik, kita minta kepada Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan keynote beliau kepada kita, dan insya Allah ini makin bertahap, makin bertambah juga. Mudah-mudahan sampai nanti Bapak Wakil Gubernur bersama kita akan mendapatkan jumlah peserta yang makin banyak. Kepada Bapak Wakil Gubernur, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Prof. Fazly. Saya izin dulu share screen dulu. Silakan. Oke. Semoga bisa kelihatan, Prof. Fazly. Sudah kelihatan dengan jelas. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi semua yang saya hormati, yang luar biasa, yang selalu bersemangat. Ini Prof. Fazly Jalal, yang saya hormati, Pak Sahrian Tampo. Saya biasanya manggilnya Om Tampo nih, Prof. Terus narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada wanita luar biasa dari Sumatera Barat yang sangat saya kagumi, Bu Nurhayati Subakat. Semoga Ibu selalu sehat. Udah lama juga nggak ketemu silaturahmi sama Ibu. Pingin sekali ngobrol-ngobrol banyak dengan Bu Nurhayati ini, karena memang beliau sosok wanita luar biasa. Di sini ada pembicara-pembicara luar biasa kita, ada Pak Fikri Amir, Pak Budi, Prof. Yazid, Pak Marindo Palar, Pak Masrul Zain, Dr. Isheni, Dr. Randes Hendrizal, Pak Efli Ramli, Pak Yose Rizal, Bapak Ibu yang telah hadir dalam seminar webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat sehatnya kita masih bisa dapat berkumpul siang hari ini. Begitupun salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini temanya tentang praktisi petani Minang, saya bersemangat sekali mengikuti dan menghadiri seminar yang diadakan oleh Prof. Fazly dan kawan-kawan ini. Saya share sedikit. Kita lihat ekonomi Sumbar di triwulan 4 2020 memang mengalami penurunan. Bukan hanya di Sumatera Barat, kita tahu di Indonesia dan bahkan dunia juga turun. Jadi di Sumbar ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tahun 2020 itu minus 1,6%. Sebenarnya secara nasional dibandingkan provinsi-provinsi lain, Sumbar nggak terlalu tinggi penurunan ekonominya. Dari 19 kota kabupaten yang paling parah penurunan ekonominya adalah di Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman itu minusnya sampai 10% lebih. Terus kalau kita lihat laju pertumbuhan PDRB triwulanan dari tahun 2018 ke 2020, di sini bisa dilihat lagi, memang semuanya minus. Di 2020, in the end of the year, in the end of the story, semuanya minus. Nah, kalau dilihat laju pertumbuhan PDRB triwulan keempat, hampir dibilang semua sektor minus, beberapa sektor justru naik. Terus kalau dilihat kontribusinya, ternyata memang di Sumatera Barat ini kontribusi PDRB tertinggi masih dari sektor pertanian. Itu 22,38 atau 22,4% lebih kurang. Baru perdagangan dan transportasi, ini khusus Sumatera Barat. Kemarin saya mendampingi, 2 minggu lalu mendampingi Menteri Pertanian berkunjung ke Sumatera Barat. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu sektor yang bertumbuh di masa pandemi ini di Indonesia secara umum adalah sektor pertanian.
Begitupun untuk ekspor. Ekspor yang terus bertumbuh di masa pandemi ini adalah ekspor pertanian. Oke. Kalau kita lihat profil angkatan kerja, tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan usia produktif, usia kerja, ternyata memang masih paling besar atau didominasi di sektor pertanian dalam artian luas. Itu lebih kurang angkanya 50-an%. Nah, angka pengangguran terbuka sekarang di 6,88% atau 190.000 orang. Ya. Next, kita lihat profil tenaga kerja di Sumatera Barat secara umum. Kan memang jumlah pengangguran di masa COVID ini juga meningkat cukup pesat. Pengangguran terbuka naik sampai lebih kurang 500.000 orang kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat tenaga kerja menurut pendidikan dan sektor, ternyata memang masih banyak tenaga kerja kita yang di lulusan di sekolah menengah, baik itu menengah pertama ataupun menengah atas. Terus yang bekerja itu sebesar 2,58 juta orang, tingkat pendidikan yang paling banyak itu SD. Apa pekerjaan yang paling banyak dilakukan? Petani. Petani, peternak, petambak atau di perikanan, atau yang bekerja di perkebunan. Kalau kita lihat hasil sensus penduduk Provinsi Sumatera Barat di tahun 2020, kita sekarang ini 5,53 juta jiwa. Ya. Konon katanya orang Sumatera Barat di luar Sumatera Barat itu jumlahnya sama atau lebih banyak dibanding orang Sumatera Barat yang tinggal di Sumatera Barat. Kalau kita lihat, memang kita punya bonus demografi di 5,53 juta jiwa itu, Gen Z kita punya 30,56% yang lahir dari tahun 97 sampai 2012, milenial yang lahir dari tahun 81 sampai 96 itu 24%. Jadi hampir 55% itu penduduk Sumatera Barat berada di bonus demografi atau usia yang sangat produktif. Kota Padang merupakan kota yang tertinggi penduduknya, sedangkan Padang Panjang yang paling sedikit penduduknya. Artinya apa? Tenaga kerja kita yang 55% ini, bonus demografi inilah yang bisa juga kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk mendorong sektor pertanian kita agar lebih lincah, agar lebih maju. 2 hari saya menemani Menteri Pertanian, memang sekarang ini marak program-program yang kita sebut petani milenial. Jawa Barat dengan Pak Ridwan Kamil membuat program petani milenial, itu jujur sebenarnya salah satu otak atau tulang punggung di program petani milenial Jawa Barat itu grup kami yang membantu men-setup untuk Pak Ridwan Kamil. Insya Allah kita juga akan melakukan hal yang sama di Sumatera Barat. Ini yang tadi, PDRB kita lihat, dari sektor pertanian, kehutanan, jadi pertanian situ ada peternakan juga, kehutanan, perikanan, ya, itu memang paling besar Sumatera Barat, 23%. Jadi artinya apa? Leverage atau pengungkit ekonomi utama kami, atau ekonomi kita di Sumber adalah sektor pertanian. Jadi bisa di sini bisa digambarkan dengan jelas bahwasannya memang Sumatera Barat adalah agricultural based province. We are not manufacturing atau industrial based province. Kita agricultural based province. Jawa Barat ternyata PDRB terbesarnya 30% dari manufaktur, bukan dari pertanian. Jadi Jawa Barat lebih ke manufaktur atau industrial based province. Di masa COVID, provinsi yang berbasis kekuatan ekonomi di pertanian ini harusnya lebih cepat dan lebih mudah pulih dibanding provinsi yang berbasis industri atau manufaktur. Ini terbukti dengan lebih tingginya tingkat konsumsi di sektor pertanian di masa COVID, lebih tingginya ekspor di pertanian di masa COVID, dan satu-satu sektor bertumbuh di masa COVID, salah satunya adalah pertanian. Oke. Kita tahu Sumatera Barat ini sentra dari beberapa tanaman, jadi unggulan kita itu tanaman pangan dan hortikultur. Apa tanaman pangan itu? Padi, jagung, kedelai. Kita memang salah satu produsen padi dan jagung nasional. Kita masih masuk 10 besar. Terus manggis yang kemarin sempat heboh, ekspor manggis, ya kan? Jeruk, bawang merah, lado, cabai merah, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, gambir, arabik, dan kopi. Kemarin Pak Menteri arahannya kepada kami adalah tolong Audi, Pak Wagub fokus di komoditasnya. Jadi contoh, kita punya food estate insya Allah di Pasaman Barat itu 7.000 hektaran. Kita mau fokus di mana? Di sana jagung kita arahkan. Terus Padang Pariaman juga punya food estate, kita arahkan kemana? Kelapa. Jadi memang kebutuhan ekspor kelapa, dan kita juga orang Minang, kita pemakan santan banget, kelapa pasti butuh banyak. Pak Menteri mengarahkan ke hilirisasi. Ini sesuai sekali dengan visi dan misi Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat sekarang. Memang kita akan banyak fokus di hilirisasi pertanian. Kenapa? Karena memang
Added value terbesar itu di upstream, bukan di downstream. Produksi ini banyak turbulensi ya, dari harga, quantity, quality. Tapi kalau di hilir, less risk, and then di upstream ini pasti added value-nya lebih besar. Jadi Pak Menteri Pertanian memang minta fokus beberapa komoditas utama. Bukan berarti komoditas lainnya dibiarkan, enggak, tetap berjalan, tapi fokus pada komoditas utama sesuai kota dan kabupaten masing-masing. Kita lihat ini sekedar data luas lahan dan produksi komoditas-komoditas utama pertanian Sumatera Barat, produksi dan kebutuhannya. Beberapa memang surplus, ya kan, tapi beberapa kita masih minus. Contoh jagung ini kita masih juga ngambil dari tempat lain. Nah, ini sekedar gambaran aja, salah satu potensi hilirisasi di pertanian Sumbar dari banyak hal lainnya. Saya ngasih contoh saus tomat dan cabai. Siapa tahu ada dari kita, orang Minang yang dirantau ingin investasi pabrik saus tomat, pabrik saus sambal, ataupun pabrik pastanya. Karena di satu waktu, cabai dan tomat ini bisa dibuang-buang dengan harganya sangat murah di Sumatera Barat. Karena memang lemahnya di sektor hilir. Ini produksi cabai merah Sumatera Barat dari tahun 2015 ke 2020 yang cenderung naik, 2020 turun ya karena memang ada hantaman COVID ya. Ini hanya gambaran aja salah satu peluang usaha hilir di dunia pertanian Sumbar. Di banyak komoditas lainnya juga ada. Bisa kelapa, jagung. Hilirisasi jagung pun di Sumbar masih sangat lemah. Begitupun padi. Nah, oke. Jadi tomat juga begitu. Tomat bahkan di suatu waktu bisa dibuang-buang sama petani ke sungai, ke jalanan. Mereka protes karena harga terlalu rendah, produksi terlalu banyak. Kalau kita punya proses hilir yang kuat di Sumatera Barat, niscaya hal ini lebih mudah dipres, lebih mudah ditekan. Saya juga ingin coba bertemu dengan beberapa pengusaha yang memang bergerak di bidang pangan, terutama saus tomat ini, untuk coba berhitung apakah memungkinkan untuk agar mereka investasi di Sumatera Barat. Sama dengan cabai, tomat ini salah satu contoh tanaman pangan atau hortikultur yang bisa kita mainkan hilirnya di Sumatera Barat. Saya juga pernah ke Solok di Bukit Gompong ketemu dengan petani-petani milenial. Beberapa juga kebetulan ada satu alma mater dengan saya dari IPB. Mereka sangat luar biasa, memang udah mulai menggerakkan sektor pertanian. Di situ kopi, stroberi, waktu itu di situ teh, apalagi ya waktu itu. Jadi memang ternyata udah mulai banyak juga anak-anak muda kita yang lebih tertarik bertani dibanding mencari pekerjaan di kota. Jadi dengan bertani mereka bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan dibanding mereka bekerja di kota. Nah, peluang inilah harus kita tangkap. Kemarin saya juga Kepala Dinas Pertanian mengatakan kepada saya, beliau juga sudah menyiapkan beberapa ratus petani milenial untuk kita bina ke depannya. Nah, ini adalah peluang untuk catch up ya di Sumatera Barat, mengingat di saat pandemi ini ternyata memang sektor pertanian itu bertumbuh, itu pertama. Yang kedua memang backbone ekonomi Sumatera Barat ternyata ditopang oleh sektor pertanian dalam artian luas. Saya nggak akan banyak bicara, Prof. Fasli. Terima kasih. Ini sekedar pengantar aja membuka wacana kita bersama bahwasanya peluang sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan sosial di Sumatera Barat ini masih sangat amat luas dan terbuka lebar. Kita ngasih makan dalam tanda kutip tetangga kita di Jambi, di Riau, di Bengkulu, kita kirim tanaman pangan ke sana, kita kirim hortikultur, sayur dan buah, dan bahkan kita kirim telur ke sana. Ke depan, apa target-target pemerintah Provinsi Sumatera Barat di sektor pertanian? Kalau fokus kita di jagung, padi itu tanaman pangannya, terus kelapa untuk padang pariaman, PSR sawit rakyat ya, khusus untuk rakyat. Ini kita punya banyak dana dari pusat yang harus kita manfaatkan untuk penggerakan ekonomi. Buah itu kita akan fokus ke manggis, terus perikanan itu ke udang faname dan juga lobster. Peternakan itu kita mencoba Sumatera Barat menjadi salah satu sentra susu untuk Pulau Sumatera. Mungkin demikian dulu, Prof. Fasli, ya. Karena banyak pembicara hebat lain yang ingin berbagi juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, pencerahan yang luar biasa bagi kami nih tentang isi perut dari ekonomi Sumatera Barat dan positioning yang demikian bagus bagi pertanian ya. Boleh tanya satu Pak Wagub? Ini kan banyak orang-orang kita yang merantau ya. Selama ini mereka kadang-kadang memberikan ikannya saja ke kampung. Tapi mereka sadar kalau memberikan pancing apa bentuknya. Termasuk juga kita banyak sekali profesional Minang yang sudah pensiun dengan segala muatan yang dia bawa dengan pensiunnya itu.
juga mulai mencari-cari apa kira-kira kegiatan produktif ya yang bisa dilakukan di kampung, tapi dia juga dapat keuntungan, tapi juga mengambil manfaat, daerah juga mengambil manfaat. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menyiapkan pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang terukur sehingga mereka dengan cepat bisa percaya saja, karena mereka kadang-kadang kan tidak bisa mencek semua latar belakang dan memonitor investasinya. Tapi kalau kita bisa menimbulkan kepercayaan ini, mudah-mudahan mereka menjadi semacam crowdfunding lah berbagai usaha-usaha pertanian pengertian luas. Bagaimana kira-kira Pak Wagub? Ya, bagus nih, Prof. Fazly, ini bagus banget nih. Memang kan it's time to collaborate ya. Saya udah ketemu, kalau kita bicara pertanian, saya udah ketemu dengan beberapa petani milenial Sumatera Barat. Saya rasa Pak Tampo juga kenal beberapa dari mereka yang aktif di pertanian. Mereka salah satunya juga mencari dalam tanda kutip investor. Ini orang-orang yang saya pikir juga udah bisa dipercaya untuk menjalankan ekonomi di sektor pertanian ya. Karena saya udah ngelihat dan saya juga udah berdiskusi banyak dan nanya mengenai keuangannya lah ya, manajemen keuangannya. Ini yang grup petani milenial yang Pak Tampo punya itu sebenarnya itu banyak itu petani-petani asli Sumatera Barat, anak-anak muda yang memang dalam tanda kutip ini mencari donatur untuk memperluas dan memperkuat sektor pertaniannya. Contoh, ada sekelompok petani kopi milenial bilang, Bang Audi, Bang Wagub, kalau Abang punya orang yang mau invest ya mesin macam-macam, kami mau banget nih Bang gitu. Atau rumah pengeringan kopi itu Prof. Fazly gitu. Yeah. Saya nemu juga di Solok tuh. Kami juga mau nih gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus ada juga kemarin kentang ya kan, kentang. Terus ada juga kemarin apalagi tuh kopi saya nemuin banyak, kopi, stroberi, teh. Terus jagung juga ada di daerah Pasaman Barat gitu kan. Mereka butuh mobile dryer yang bisa berpindah karena memang corn dryer di Sumatera Barat ini sangat minim. Mobile dryer itu bisa ngebantu tuh. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali sektor-sektor yang memang kalau semua diserahkan ke government, government ini nggak mungkin punya resources yang cukup. Memang harus kerjasama private sector. Bahkan government with private sector. Makanya itu kenapa Prof. Fazly salah satunya kami ingin membuat BUMD khusus agro. Tapi memang it takes time. Karena untuk men-set up suatu BUMD itu paling nggak butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, memang fokusnya di situ. Terus fokusnya di mana? Di hilir. Dan bahkan kami berani di visi misi program unggulan menyatakan, berarti ini masuk tahun 2022 nanti ya, karena sekarang udah berjalan, 10% APBD kami untuk sektor pertanian dan arti yang luas. Dan kemarin kepala-kepala dinas yang terkait pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, mereka bingung. Pak, gimana cara ngabisin 10%-nya? Saya bilang ngabisinnya itu kita beralih ke sektor pertanian yang produktif. Kita fokus di hilir. Contoh, Prof. Fazly, kita bisa bangunkan misalnya pengolahan susu. Pengolahan susu di Padang Panjang. Pemerintah provinsi membangun fasilitas sebagai capex. Tapi pemerintah nggak punya operational expenditure, nggak punya OPEX. Nah, ini bisa nanti kerjasama antara BUMD Agro dengan swasta murni sebagai pemodal. Nah, misalnya Bu Nur Hayati atau Prof. Fazly yang modalin beli susu dari peternak. Iya. Nah, nanti diolah, hitung biaya produksi, biaya maklonnya, ya kan? Sistemnya gimana? Mau per liter kah? Atau mau sewa gelondongan kah? Per bulan atau per tahun? Itu bisa. Jadi pemerintah provinsi capex-nya bangunin fasilitas dari APBD. Iya. Private sector sebagai OPEX-nya. Nah, OPEX-nya itu kan ya udah beliin susunya atau beliin jagungnya. Kan nggak mungkin kalau provinsi beliin jagung modalnya berapa besar gitu kan. Nah, itu yang dirancang. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh Jawa Barat. Contohnya tuh Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan kami involve di situ. Jadi kami coba, ini bisa juga sebenarnya Sumatera Barat. Mungkin begitu, Prof. Fazly. Baik, terima kasih. Ini nanti beberapa orang pembicara memang kalian di bidang itu nih. Ada Dr. Iseni, ada Profesor Bindar ya. Jadi nanti mungkin dalam dialog kita kembangkan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Pak Wakil Gubernur kita. Baik, kita lanjut. Pertama kita minta dulu Pak Yose ya, yang seorang anak muda ya, yang bergerak mencari peluang. Dia ini seorang sarjana peternakan, mengambil master atau magister di IPB, jadi lengkap, akademisinya lengkap, tapi dia berkuah darah di masyarakat ya. Banyak mengabdi dalam pemberdayaan masyarakat dan memberikan dukungan untuk pengkaderan ya, dan saya lihat di CV-nya, dan sekarang mengembangkan sebuah usaha namanya Sipujuk yang berupaya mengembangkan
bagaimana perikanan, terutama perikanan darat ini bisa menjadi salah satu kekuatan utama dari masyarakat Sumbar. Karena saya sendiri melihat biasanya orang Minang tuh selalu Pak Yose punya tabe, jadi punya rumah gadang, punya sawah, punya ladang, punya tabe, punya pancuran, punya surau. Nah, jadi tabe itu agak merano kini banyak di darat. Nah, karena itu mudah-mudahan ide dari Pak Yose dan pemasaran dan juga teknologi pasca panennya sudah bisa dikembangkan sedemikian rupa. Pada Pak Yose kami persilakan. Terima kasih Pak Prof, dan juga terima kasih kepada Bapak semua, terutama Pak Wagub kita, Pak Odi. Kebetulan satu alma mater kami. Saya satunya di Fakultas Perikanan Bung Hatta, S2-nya itu adalah di pengolahan sumber daya pesisir dan laut. Jadi kebetulan sudah satu, tapi belum pernah ketemu, Pak. Mudah-mudahan ke depan kita saling kooperasi, saling bekerja. Insya Allah, insya Allah. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Nurhayati, juga kepada Pak Tampo, Pak Budi, semualah. Artinya selama ini saya sejak bergabung dengan Petani Global ini, di sinilah saya mendapatkan amunisi baru, Pak. Saya mendapatkan yang namanya amunisi bagaimana saya semangat tetap konsisten dalam menjalankan usaha yang namanya dengan brand Si Pujuk tadi. Baik, mungkin ini pada kesempatan ini sebelum memulai saya sedikit share video Pak, untuk mungkin ada di bagian antara Bapak sebentar itu tentang gimana keadaan Si Pujuk itu. Itu mohon izin Pak ya. Silakan Pak. Nah ini Pak, Si Pujuk Farm itu berada di Koto Panjang, Iko Koto Pak. Jadi di daerah Koto Tengah dengan luas 1,04 hektar. Nah pada ini sudah lakukan kegiatan untuk perikanan dari hulu ke hilir. Mulai dari budidaya ikannya, kemudian kita membuat pengolahan pakan mandiri. Jadi kita menggunakan pakan pabrik itu hanya dari umur ketika baru masuk sampai 1 bulan. Lalu dilanjutkanlah yang dengan namanya pembuatan pakan mandiri. Ini adalah peralatan seadanya baru Pak. Nah ini yang kami lakukan setiap hari dengan 7 orang karyawan kami Pak. Nah ini kami setelah ikan kami budidayakan, lalu ikan ini nanti kita olah menjadi ikan asap. Nah ini prosesnya yang kita inikan. Nah ini di sini istimewanya kami menggunakan tenaga kerja itu adalah ibu-ibu sekitar yang sudah berumur 40 sampai umur 70. Jadi yang sudah katakan supaya mereka lebih tetap produktif gitu Pak. Nah ini adalah open kita, punya 10 open dengan kapasitas 600 kilo nih Pak. Nah ini produk kita Pak. Ini kita pasarkan di pasar tradisional, di pasar retail, dan juga di berbagai daerah. Mungkin itu saja Pak sebagai video awal. Kemudian saya ceritakan Pak bahwa Si Pujuk ini munculnya pada tahun 2017. Kemudian awalnya kita membangun itu hanya terdiri dari kolam ikan nila, ikan lele, dan ikan patin. Jadi kita hanya membangun di sektor budidaya saja. Lalu kemudian pada tahun 2017 saya waktu itu masih kerja di konsultan di Mentawai, itu adalah di konsul ADB, program konservasi laut. Di sana saya itu hampir sama Pak. Jadi mendampingi masyarakat pesisir itu bagaimana mereka peningkatan potensi dirinya dalam bidang perikanan, baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan. Saking lamanya saya di Mentawai Pak, saya lupa mengembangkan diri sendiri. Akhirnya saya hanya mengembangkan diri orang lain, masyarakat lain. Setelah itu saya berpikir. Pak Yose, maaf Pak Yose, bisa ditarik videonya, bisa wajah Pak Yose saya lihat. Ya, udah. Ya. Jadi saya di Mentawai itu Pak dari 15 tahun lebih. Jadi saya bekerja dengan sebagai konsultan ADB. Kemudian pada tahun 2018 mulailah saya berpikir bahwa saatnya lah saya lagi untuk di Padang. Karena pertama saya juga punya keluarga yang
Kebetulan istri saya juga dosen di UNAN, dia Fakultas Peternakan, Dr. Mardieti. Jadi akhirnya kami mencobalah bagaimana berpikir mengembangkan potensi yang ada. Lalu kita punya kolam ada di situ kolam seluas 1,6 hektar. Akhirnya kami kembangkan sebanyak 61 unit, Pak. Jadi dari 61 unit itu kami coba untuk memperbaiki infrastruktur, kemudian mulai melengkapi infrastruktur yang ada, peningkatan SDM. Nah, akhirnya saya mulailah memilih community apa sebenarnya yang harus saya ambil. Akhirnya berdasarkan hasil survei saya di lapangan, ternyata yang perlu itu hanya ada 2 yang cocok dengan karakteristik dari kolam saya itu. Pertama adalah ikan lele, kedua adalah ikan patin. Nah, setelah saya besarkan, saya berpikir, orang Sumatera Barat ini, Pak, ikan patin ini tidak enak, Pak. Dia cuma enaknya hanya sebagai untuk asam padeh. Kalau dijadikan dia dalam bentuk ikan bakar, apakah ikan ini, itu tidak enak. Kalau lele, iyalah, itu semua sudah ini di selera orang. Nah, dengan melihat perkembangan dari hari, karena saya dulu punya dasar ilmunya, ada pengolahan ikan asap, saya mulailah dulu dari awal tuh Pak 1 open saja. Jadi saya mulai dengan 1 open dengan kapasitas 30 kilo. Saya berpikir ini ke depan produk ini harus dalam bentuk olahan. Nah akhirnya dari gambaran yang saya siapkan itu, kita itu sebenarnya ingin ada 4 produk Pak. Pertama yang namanya adalah ikan asap, kedua yang namanya kerupuk kulit ikan patin dan ikan lele, ketiga adalah abon ikan patin lele, dan keempat adalah filet daripada ikan patin pengganti ikan dori. Akhirnya sambil jalan kami coba perbaiki semua, kami jalankan. Alhamdulillah Pak, sekarang kita kapasitas produksi oven kita dengan ada jumlahnya 10 unit, kita sudah bisa produksi 4 ton sampai 5 ton per bulan ikan asap. Nah, dari bagai hari ini bukan gampang Pak, tapi semua itu memang betul-betul babak belur. Saya yang langsung terjun baik dari produksi maupun daripada membangun jejaring, kemudian juga pemasaran. Saya berpikir begini Pak, sesuatu usaha itu kalau dijalan dengan sungguh-sungguh dan tetap konsisten, insya Allah gitu. Dan ini saya sudah hampir 2 tahun ini berjalan dan masih dikatakan ini masih banyak belajarnya. Dan alhamdulillah ketika saya bisa digabungkan dengan grup yang paling fenomenal ini Pak. Kalau saya melihat grup PMG ini adalah grup yang paling fenomenal. Apalagi Pak Budi dengan tegasnya bilang bahwa di sini jangan hanya banyak ngomong-ngomong doang, jangan banyak diskusi, tapi ada real action-nya. Mulai dari sekarang, tidak perlu banyak ngomong, teori-teori tidak penting. Nah, dasar itulah yang membuat saya percaya diri untuk tetap konsisten dan membangun ini dengan apa adanya. Dan alhamdulillah, sampai hari ini belum ada dari pemerintah masuk nih Pak. Ini mohon maaf ya, ini masih pribadi, belum ada masuk pemerintah. Dari Pemda baru sampai ini adalah saya kemarin ketika diskusi dengan Pemda, terutama dari Dinas Perikanan dengan ini, saya bilang, saya butuh hanya 3. Pertama adalah sertifikasi dari produk-produk saya, apa itu namanya CBB, apa nama CTIB, apa namanya SKP, apa namanya ASAP, itu yang saya butuhkan. Yang kedua, saya butuh adalah jejaring pasar. Tolong dibantu saya membangun jejaring pasar. Dan yang ketiga adalah bagaimana lengkap secara legalitas. Apa yang harus punya oleh seorang yang punya usaha perikanan ini. Nah, saya minta itu aja dari awal gitu. Dan alhamdulillah memang dari hari ke hari masuklah Dinas Perikanan Provinsi, masuklah Dinas Perindustrian, masuklah. Alhamdulillah sekarang Pak, sertifikasi itu yang baru saya mulai, yang kita miliki adalah izin PRT sudah, halal sudah. Kemudian uji-uji juga sebagian sudah ada yang kami lakukan, uji nutrisi dan semuanya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ini, saya kebetulan karena gigih Pak orangnya, saya punya moto kami Pak di Setuju itu, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika semua selesai. Jadi orang awak ini Pak biasanya, kalau buat usaha, kalau hari ini tidak laku, besok dia udah patah semangat Pak. Tak mau lagi dia melanjutkan. Tapi kalau saya tidak Pak, saya hari ini tidak bisa, besok saya jalankan. Ini pengalaman pertama Pak. Saya dulu pernah ada salah satu anggota DPR, ini mohon maaf Pak, dia meminta produk saya untuk dibagi ke masyarakat. Dia minta deal harga. Kemudian saya bilang saya bisa beri segini cuma harga kalau untuk paket. Kemudian Pak, tidak jadi Pak dia beli paket itu. Tetapi saya berpikir Allah berarti belum ngasih rezeki buat saya. Saya jalankan berikutnya, ternyata Ibu Nur Hayati itu Pak. Bu Nur Hayati lah yang kemudian masang paket saya jam jumlah besar. Nah artinya apa? Suatu usaha yang dijalankan ini,
memang harus kita tetap konsisten dan kita percaya bahwa rezeki itu sudah ada. Nah, jadi kiat-kiat saya itu Pak, pertama dalam menjalankan usaha ini, memang saya adalah setiap komunikasi yang saya lakukan dengan siapa saja, baik itu Pak Tampo, Pak Budi, itu adalah investasi buat saya. Dan alhamdulillah Pak Tampo sekarang sedang menyiapkan untuk ekspor itu Pak ke Qatar melalui Quick Swalayan, dan sekarang saya sedang bersiapkan. Nah, mudah-mudahan ini didengar juga oleh Pak Gubernur kita, Pak Fasli. Mudah-mudahan beliau juga mau berkunjung ke Sipujuk Farm, karena Insya Allah. Ya, kebetulan kemarin sebenarnya Sipujuk Farm ini sudah masuk kepada salah satu program 100 kerja Gubernur Sumatera Barat, tetapi Yose sampai ini belum tahu apakah ini masih tetap dilanjut atau tidak. Cuma dari pengalaman-pengalaman saya tadi itu saya rajin Pak mengikuti yang namanya bazar, saya ikut membangun jejaring dengan siapa saja, karena saya berpikir Pak, membangun satu usaha perikanan, pertanian, peternakan ini tidak harus itu adalah orang perikanan. Karena yang namanya usaha ini itu hanya 10% teori. 90% itu adalah aplikasi. Dan itu benar Pak, saya bukan orang budidaya, saya bukan orang pengolahan, saya adalah orang penangkapan. Tetapi karena saya gigih, saya mau bercerita, mau berbagi, mau mendengar masukan. Alhamdulillah sekarang ini saya merasa sudah mulai nampak harapan-harapan yang bagus gitu Pak. Ini kalau untuk kiat-kiat kita Pak. Kendala yang saya hadapi sebenarnya Pak banyak Pak. Tetapi saya tidak mau menjadikan suatu kendala itu buat saya patah semangat. Pertama adalah saya sekarang punya produk pakan. Pakan mandiri ini saya gunakan masih untuk kebutuhan ikan saya. Satu hari kami produksi 1 ton. Tetapi saya belum tahu nih, kita ini kan butuh seorang yang pakar atau yang mengerti tentang formula apa yang tepat untuk ikan jenis patin dan ikan lele, tetapi sumber dayanya itu murah. Bukan berarti kita buat pakan tapi harganya mahal, enggak. Jadi kita berharap bisa berudaya murah karena harga ikan ini jumlahnya harganya tidak signifikan. Pertama adalah masalah pakan. Saya sangat mengharapkan kalau bisa nanti Sipujuk bisa menjadi pionir pabrik pakan mini, kita siap mendistribusikan harga murah kepada masyarakat sekitar yang sekarang sangat bergantung kepada pakan ini, Pak. Ini mungkin permasalahan pertama. Yang kedua yang saya rasakan, Pak, adalah dari segi pengolahan ikan asap ini, kalau saya melihat memang butuh adalah bantuan untuk bagaimana peningkatan pasar. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 280 juta orang. Nah, yang terserap mungkin bagi saya mungkin sekitar 3%, Pak. Nah, bagaimana ini bisa naik menjadi 70%? Ini adalah bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di grup ini. Ini mohon artinya dengan saya bisa meningkatkan ini, maka saya akan sudah berani dengan para pelaku perikanan di sekitar saya nanti akan menjadi plasma. Jadi saya akan ambil semua ikan-ikan orang yang petani yang ada, nanti saya akan nanti jadikan olah. Kami kemarin diskusi dengan Ibu Nur Hayati, bisa nggak kita bikin yang namanya filet ikan patin pengganti ikan dori? Nanti kalau Ibu punya pasar, kita coba untuk keluar. Ini adalah harapan-harapan, 2 harapan itu yang saya inginkan. Baik pemasaran, itu adalah ini. Nah, kemudian harapan saya dari itu, jadi pada kesempatan bagus ini, mungkin sedikit banyaknya ini yang mungkin saya bisa sampaikan, Pak. Nanti kita ini kan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak Yose. Luar biasa. Pak Wagub masih bersama kita, jadi boleh mendengar apa yang Pak Yose sampaikan. Dan tadi saya lihat di chat sudah banyak yang nanyakan bagaimana cara memesan produk Pak Yose ya. Jadi mudah-mudahan seluruh Indonesia nanti bisa tergugah ya. Dan juga tadi kita terharu bahwa akan menjadi inti dari plasma-plasma yang berakan kolam-kolam masyarakat nanti ya. Dan mudah-mudahan ini juga contoh wakaf produktif yang oleh Bu Nur Hayati sudah dimulai ya. Baik, Bu Ati, kami minta sengaja Bu Ati didahulukan untuk supaya apa kira-kira visi besar bahwa kegiatan yang tadi kadang-kadang terserak-serak, kesepian, sudah berusaha jatuh bangun segala macam, kok rasanya nggak nampak cahaya di ujung terowongan itu oleh teman-teman kita. Padahal mereka udah segala macam mereka lakukan, tapi yakin dan selalu berupaya untuk memberikan peluang baik dengan wakaf produktif maupun dalam kemitraan langsung dan juga mimpi-mimpi ke depan. Jadi dalam konteks itu bagaimana visi Niati yang saya lihat selalu hadir di Koperasi Minang Raya, juga Saudagar Minang dan segala macam paguyuban ya. Dan Niati selalu berada di tengah mereka. Nah, tentu banyak sekali pengalaman Niati ya. Jadi silakan Niati untuk membuat
paparan-paparan berikutnya menjadi lebih mudah dirujukkan nanti kepada bagaimana visi besar wakaf produktif maupun upaya meningkatkan kemampuan dan kemajuan masyarakat Minang. Silakan Uniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Fazli Jalal. Ini alhamdulillah nih bisa ketemu dengan Pak Wakil Gubernur ya. Jadi ya, saya sebelum Pak Wakil Gubernur pergi saya angkat dulu nih mengenai tadi hilirisasi pertanian. Jadi saya mungkin mulai dari situ dulu, khawatir Pak Wakil Gubernur udah buru pergi gitu. Ya, ini sebetulnya hilirisasi pertanian ini mimpi saya udah lama ya kan, karena melihat orang tomat sampai dibuang, cabai sampai dibuang gitu ya. Kita dengan Pak Saryatampo tuh pas lagi pandemi, cabai kan harga turun sampai 15.000 ya, katanya ada sampai 10.000. Di mana nih kita buat pengawetan cabai gitu ya. Terus pernah mau bikin sama lado tanah atau apa gitu ya. Tapi harganya kayaknya kurang kompetitif lah. Jadi mungkin yang saya tanya sama Pak Gubernur tadi, Pak Wakil Gubernur nyampaikan kalau akan ada capek untuk mesinnya ya, OPEC-nya nanti dari perantau lah gitu ya. Ya khusus untuk cabai dan tomat sebetulnya bukan hanya diperlukan capek aja, diperlukan tenaga ahlinya. Apa memungkinkan Pak Wakil Gubernur punya kenalan nih. Nah, tinggal perantau hanya untuk OPEC-nya. Jadi istilahnya pasif income-nya saja nih, tapi sudah ada jaminan orang yang capable untuk membuat bisnis ini. Karena saya melihat ini memang sesuatu yang khusus pertanian ini, saya memang berapa kali menyampaikan di Muhammadiyah segala macam. Ini gimana ya, petaninya kita, konsumennya kita, kemudian petani juga diinjak harganya sama pabrik, konsumen juga ini, tengah-tengahnya nih orang lain gitu. Nah ini memang PR kita, jadi kalau bisa Pak Gubernur mencarikan tenaga ahlinya, kemudian yang capable, saya insya Allah komit untuk ikut di OPEC-nya Pak Wakil gitu ya. Karena ini kita udah coba nih sama Pak Tampot kecil-kecilan tahun lalu tapi nggak sukses ya. Jadi itu sedikit memang hilirisasi ini sangat perlu ini kan untuk Mama. Nah, kemudian saya cerita mengenai IMS ya. Kenapa tertarik dengan IMS? Awalnya sebetulnya sederhana, ketemu dengan Prof. Fazli. Prof. Fazli bilang suruh mampir ke IMS. Dan sebelumnya beberapa tahun yang lalu sebetulnya saya juga udah pernah sampaikan ke Prof. Fazli. Saya lihat itu lahan kan cukup luas, memungkinkan nggak sih membuat suatu rest area kecil di sana gitu. Karena pengalaman kami beberapa kali saya suka sama suami ke Sumbar, kita berangkat pesawat jam 8 pagi, nyampe kan di bandara, baru keluar bandara itu ya hampir jam 11-an lah ya. Jadi kalau mau pergi ke Padang Panjang, mau tak mau harus sholat Jumat di jalan. Nah ternyata antara bandara sampai ke Padang Panjang tidak ditemukan rest area yang ya kita mau mampir, yang toiletnya bersih gitu, ada masjid, jadi ntar suami salat Jumat, saya nunggu di tempat tidur, nggak ada gitu ya. Makanya kepikiran, ya ini kayaknya INS bisa. Nah ini kita udah mulai bangun di INS, lapangan parkir udah selesai, restoran lagi dikerjakan, tapi ini yang ngisi restoran nih masih belum nih. Ini saya lemparkan lagi sama grup, adakah PIC-nya? Yang kami butuhkan di INS ini bukan hanya saran-saran, siapa yang mau mengerjakan gitu, yang actionnya gitu ya. Jadi kalau saran mas 1000 saran ya kali ya, tapi siapa yang mau mengerjakan? Ini yang dengan alhamdulillah ini kan berkembang ya, berkembang ternyata INS ini punya harta karun menurut saya sih, ada 18 hektar luasnya, kemudian punya bangunan 1,8 hektar, ada kolam yang udah terlantar puluhan tahun gitu kan. Nah ini alhamdulillah ini gayung bersambut
petani Minang, banyak yang yang secara ikhlas nih, Pak Yose termasuk perikanan ya sudah mulai jalan, udah ditebar benihnya, kemudian Pak Gubernur datang hadir waktu peresmian, kemudian sapi Pak Firdaus yang sudah punya, jadi saya maunya yang mengerjakan itu betul-betul yang sudah punya bisnis itu, jadi bukan coba-coba. Jadi banyak juga proposal yang mau coba-coba, ya itu dicoret yang coba-coba. Ini bukan untuk coba-coba, tapi betul-betul untuk menjalankan. Jadi sekarang udah ada sapi, kemudian ada duren montong, ada 45 batang ya yang tidak ini. Nah mudah-mudahan ada Pak Beni yang mau inikan juga. Nah ini Bu Mira cabai. Nah mungkin cabai ini ke depannya mungkin sebagai uji coba nih kita buat nih skala mini. Hilirisasi dari cabai di kayu tanam. Jadi mimpi saya tuh bagaimana INS ini memang menjadi pusat teknologi perkembangan ya perikanan, peternakan, pertanian. Jadi dengan lahan 18 hektar ini bisa menghasilkan lebih gitu ya. Jadi betul-betul diadapt teknologi-teknologi baru. Nah, kemarin kan ada dari UNAN menyarankan untuk sapi harus dikasih papain supaya lebih cepat gemuk. Mungkin dari perikanan juga ada. Nah, ini sebagai contoh. Nah, mudah-mudahan kalau ini sukses, ini bisa nih merevitalisasi juga tabek-tabek yang kata Prof. Fasli Jalal yang sampai mungkin ribuan di Sumbar yang sudah tidak jalan karena masalahnya dulu orang bertani dan itu hanya secara konvensional ya, di mana harganya menjadi tidak kompetitif karena di luar itu orang sudah teknologi sehingga harga Prof. Fasli pernah bilang ya beras dulu seberapa gitu, sekarang udah harganya turun. Nah, tapi kita karena tidak merubah, nah ini jadi ini. Nah, tadi saya sangat terusik juga dari data dari Pak Wakil Gubernur ya. Ternyata petani kita kebanyakan lulusan SD. Nah, ini maksud saya ini PR nih. Ini di kampung saya sendiri karena mereka tidak punya pendidikan sehingga ya dikasih tahu tuh nggak mau nurut gitu. Itu kan banyak sekali coklat di kampung saya juga ada coklat, di tempat di tanah orang tua nenek saya juga ada coklat. Petaninya nggak mau nurut, disuruh bersihin karena kakak sepupu saya juga dari sini pertanian, disuruh bersihin nggak mau. Jadi kalau nggak salah saya output dari coklat di Sumber itu hanya sepertiganya dibandingkan daerah lain. Nah ini kan juga ini pendampingan, mungkin Pak Wakil Gubernur bagaimana nih coklat udah ditanam hampir ribuan habis itu terlantar, kemudian tidak dikelola dengan baik ya, pendampingannya itu yang saya dengar. Jadi kedepannya ini satu yang mengenai kembali balik ke INS ya nanti akan menjadi rest area kecil lah di sana, jadi sehingga perantau-perantau mudah-mudahan nyaman ya di sepanjang mau ke Bukit Tinggi ada tempat rest area, mungkin juga ini mudah-mudahan bisa menjadi tempat eduwisata ya untuk anak-anak perantau karena di sana itu juga sudah lengkap ya, ada aula, ada tempat pertunjukan gitu kan. Nah, terus kemudian ya dalam waktu ininya kita pingin juga karena kami juga mau bikin museum wadah di sana, itu contoh maksudnya contoh perusahaan kecil, kita mau ngasih edukasi sama masyarakat Minang, contoh perusahaan kecil yang bisa menjadi nasional dan kemudian juga bisa bersaing dengan multinasional. Nah, ini kita akan bikin ceritanya di sana. Dan ini saya kelupaan, kenapa saya sangat tertarik dengan mengembangkan INS, karena filsafatnya Engku Safi'i itu mirip dengan value perusahaan kami. Engku Safi'i itu bilang pemimpin itu mengolah hati, mengolah pikiran, dan mengolah tangan. Nah itu persis banget. Kami tuh punya 5 value: ketuhanan, kepedulian, ini sama dengan mengolah hati ya, ketuhanan dan kepedulian.
yang kemudian kerendahan hati dan inovasi itu adalah mengolah pikiran, ketangguhan mengolah tangan. Jadi, nah ini seperti apa ya, pertemuan di jalan Allah kalau saya melihat itu. Dan ini pun juga selama perjalanannya INS ini ya ada saja ini silaturahmi, ya silaturahmi. Nah, mudah-mudahan program INS ini menunjukkan ternyata orang Minang tuh bisa kerjasama. Ya, selama ini kan familnya orang Minang tuh tidak bisa kerjasama. Nah, kita tunjukkan orang Minang bisa kerjasama, basamu sama menjadi. Nah, ini mohon nih dukungan dari backup dari Pak Wakil Gubernur. Nah, saya juga udah bilang sama Pak Joy ini gimana. Ini benar-benar menunjukkan Minang itu lah. Kalau ini udah jadi, saya kira perantau-perantau Minang yang punya duit banyak itu bisa menginvestasikan uangnya ke Sumbar. Yang penting mereka percaya, tadi Prof. Jalal juga bilang percaya siapa yang pegang. Saya udah bilang tadi pagi kita diskusi sama Prof. Yazid, gimana nih saya pingin satu industri dulu deh kayak di Sumbar gitu. Nah kita rencananya mau bikin industri minyak goreng dulu yang sederhana, Pak Wagub. Ini saya sebetulnya 2 tahun yang lalu udah pernah ketemu sama Pak Wali Kota Payakumbuh. Beliau bilang ini kalau mau bikin industri lahan ada, listrik ada, mau sawit ada dekat Riau gitu. Tapi ternyata kalau ngolah langsung dari sawit investasinya cukup mahal ya, Prof. Yazid udah sampaikan. Kita bikin sederhana dulu deh, mulai dari sederhana. Lama-lama sebetulnya dari sawit ini kan bisa bikin shampoo, bisa bikin sabun mandi. Insya Allah hilirisasi kelapa sawit pun juga kita bisa kerjakan di Sumbar. Nah ini memang, tapi kaji kan berarti dulu. Ya, mohon doa saja, mohon kerjasama semua. Semangat ini, saya umur udah 71 tahun. Mudah-mudahan masih bisa melihat terwujud Amin. ini. Mungkin itu sedikit Prof. Baik, terima kasih banyak. Pokoknya real action ya Pak Budi dan Pak Tampo nih. Nah, ya, Uniati ini dari dulu sudah real action. Dia enggak mau teori-teori, enggak mau konsep-konsep, enggak mau proposal-proposal. Luar biasa. Bisa dilakukan. Baik, nanti di tengah nanti kita minta komentar Pak Wagub nanti agak sedikit ya. Jadi kita sedikit, Prof. Ya, silakan Pak Wagub. Ya, ini pemaparan sangat menarik dari Bu Nurhayati ini. Tadi saya agak kaget waktu beliau bilang usianya 71 tahun. Apa ini karena pakai Wardah sering kayaknya. Iyalah. Benar-benar awet muda betul Bu Nurhayati. Apalagi tadi disinggung nama bapak saya, jadi saya juga nggak enak nih. Ini mesti memang membangun Sumatera Barat dengan betul-betul nih yang konkret ya Bu Nurhayati ya. Bukan cuma sekedar wacana. Tapi insya Allah dengan dukungan banyak orang hebat dari Sumatera Barat yang ada di rantau kita yakin bisa. Itu aja dulu Pak Prof. Asli. Mungkin saya juga nggak berlama lagi Pak, ya, karena saya karena safari Ramadan ke Agam ya, hari ini. Silakan Pak Wagub. Tujuannya ke Agam. Ya. Saya salam untuk semua. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat selalu Prof. Bu Nurhayati sehat selalu. Pak Yose semuanya. Pak Tampo, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi pesan kunci dari Ibu Nurhayati tadi, mari kita buktikan bahwa orang Minang itu bisa bekerja sama dan sukses kerjasamanya dan berkelanjutan ya Neti ya. Bisa bekerja sama, sukses dan berkelanjutan. Kita minta Pak Fikri, silakan Pak Fikri. Pak Fikri ini luar biasa. Beliau ini adalah orang yang berjuang di kakao Neti dan mengembangkan mulai dari bibit. Beliau ini sudah lama menggeluti bidang ini dan salah satu pembibit yang diperhitungkan di nasional. Dan beliau juga profesional dan pernah bekerja di birokrasi, tapi sekarang mendedikasikan dirinya dan mengembangkan perusahaan penghasil bibit sawit dan tentu dengan segala hilirisasinya nanti. Kami persilakan Pak Fikri. Udah bisa. Terima kasih Pak Profesor Fazli Jalal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya untuk tampil di acara webinar ini, Petani Minang
awal untuk menyampaikan ya pekerjaan yang saya laksanakan selama ini. Baiklah, untuk jelasnya, perkenalan nama saya Fikri Amir. Saya putra Sumatera Barat asli. Artinya ibu saya orang Payakumbuh, orang Gando Piobang, orang tua saya almarhum tua itu orang Mungka. Saya sendiri lahir di Bali, besar di Lombok, dewasa di Padang. Nah, setelah ini berkarir justru di kampung. Nah, jadi saya tertarik di sini. Dulunya saya ini punya perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor dan supplier, bahkan itu general supplier, supplier alat labor pendidikan, pertanian, segala macam. Nah, saya tertarik di sini. Ternyata di bidang pertanian ini punya prospek yang sangat besar. Saya kuliah tamat di SMA 1 Padang tahun 77, 78 kuliah di ekonomi, 79 saya masuk di Fakultas Pertanian. Nah, jadi selama kuliah saya juga sudah mulai berusaha, tetapi tidak bergerak di bidang pertanian. Nah, usaha saya pun itu dimulai menggeluti bidang pertanian itu di tahun 86. Tahun 2000-an. Waktu itu ada gerakan Gen RHL. Ternyata ada gerakan reboisasi itu, ada pengadaan bibit reboisasi sebanyak 25 juta batang untuk Sumatera Barat. Nah, di situ saya tertarik mulai ini dan saya pilih bergelut di bidang kakao. Nah, saya mempelajari dari banyak komoditi, mulai dari jeruk, dari manggis, dari cabai. Ternyata saya tertarik dengan kakao ini karena pasarnya sangat terbuka luas. Ya, konsumen terbesar kakao itu adalah dunia itu adalah di Eropa. Sementara di Eropa itu sendiri kakao itu tidak bisa tumbuh. Nah, kakao ini bagusnya, idealnya itu bagus tuh di hamparan geografis dari daerah Khatulistiwa. Dalam hal ini yaitu utamanya daerah Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara ini itu lahan masyarakatnya sudah habis tertanam dengan komoditi kelapa dan sawit dan karet. Begitu juga di Sumatera, di Indonesia. Bicara kita Sumatera Barat itu di Riau, Aceh, Medan segala macam itu sudah habis tanah ditanam oleh dengan komoditi karet dan sawit. Nah, disinilah peluang kita di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu tanahnya sangat bagus, ideal, geografisnya memenuhi secara teknis dan potensinya lahannya banyak. Nah, cuman permasalahannya banyak tanah yang di Sumatera Barat ini adalah kepemilikan tanah ulayat. Sehingga di sektor ini investor tidak bisa masuk. Nah, artinya ini cocok benar buat untuk pengembangan ekonomi masyarakat, kebun masyarakat. Ya, alhamdulillah setelah kita pelajari masalah komoditi kakao ini, alhamdulillah kami melaksanakan setelah melakukan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada, cara perawatan yang ada, alhamdulillah kami berhasil sampai saat ini mensuplai kebutuhan biji benih kakao nasional. Sulawesi sendiri, beberapa provinsi di Sulawesi itu yang dominan usaha masyarakatnya adalah kakao, dan mereka lebih dulu mengenal itu. Sumber benihnya berasal dari kita, dari Sumatera Barat. Sementara masyarakat Sumatera Barat sendiri mengabaikan tanaman kakao yang ada. Bahasa selorohnya, orang menabang coklat di kampung di Sumatera, nan Fikri Amir kok tabang dek coklat. Alhamdulillah. Jadi hanya dengan lahan kebun induk kakao seluas 1 hektar, kami bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kebun kakao kami
kebun induk benih kakao kami yang luasannya 2 hektar itu berpotensi mempunyai kapasitas produksi benih dalam 1 tahun itu 2 juta biji benih. Artinya kami menjual harga biji benih itu Rp1.000 1 bijinya. Artinya dengan tanah hanya 2 meter kami alhamdulillah mempunyai potensi mempunyai potensi penghasilan itu 2 miliar setahun. Hanya dari biji benih kakaonya. Sementara kami melakukan penanaman komoditi kakao ini itu dengan sistem tumpang sari. Kami tumpang sari dengan pinang. Sementara pinang sendiri itu menarik juga menghasilkan komoditi ekspor yang menghasilkan. Jadi dalam hal ini berdasarkan pengalaman kami lebih kurang 15 tahun bergelut di sini, kakao ini sangat cocok untuk dikembangkan di Sumatera Barat. Ya. Ini kepedulian pemerintah di zamannya Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada saat kabinet Pak SBY dulu tahun 2008. Beliau menetapkan mencanangkan Sumatera Barat ini sebagai sentra kakao untuk Indonesia bagian barat. Nah, tindak lanjutnya itu tadi dengan pemerintah pusat menyediakan mengadakan kredit revitalisasi tanaman perkebunan, termasuk dalam hal ini untuk kakao. Sumatera Barat dialokasikan kredit revitalisasi itu lebih kurang 990 miliar, hampir 1 M. Itu diberikan kepada petani petani kakao yang petani membayar bunga 6%, sisa bunganya Bank Persana melakukan bunga komersial, sisanya itu subsidi pemerintah. Petani pelaku budidaya kakao itu mulai mencicil setelah 6 tahun berproduksi. Artinya setelah menikmati hasil barulah mulai mencicil. Tapi sangat disayangkan program ini tidak jalan. Nah disitulah banyak kendala-kendala yang tidak jalan, banyak faktor yang sebenarnya menurut saya ini bisa diatasi karena pemikir-pemikir kita lupa bahwa sosial masyarakat Sumatera Barat ini spesifik. Jadi pendekatan sosial Sumatera Barat itu istimewa, tidak berbeda dengan provinsi lainnya. Nah di sini makanya banyak program-program nasional yang tidak maksimal di Sumatera Barat karena pendekatan sosialnya itu tidak memikirkan sosial masyarakat setempat. Nah kita punya tanah kita sistem tanah itu tanah wilayah, kita punya sistem kekerabatan yang spesifik. Itulah yang bisa kita sampaikan. Nah dan pemerintah pusat dimulai pada saat gubernurnya Bapak Gamawan Fauzi sampai sekarang itu telah membantu meluncurkan itu populasi kakao kita lebih kurang itu 140 juta batang. Itu program nasional daerah yang sangat disayangkan. Nah itu tadi program ini tidak maksimal, tidak adanya pengawalan. Nah memang banyak permasalahan di sini untuk boleh dikatakan belum maksimal karena dalam hal ini masalah tanaman masyarakat itu peran pemerintah dalam hal ini dan sebagainya itu sangat dominan. Nah di sini yang kurang maksimalnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawalan di budidaya kakao ini. Nah bagaimana akan menghasilkan? Karena petunjuk pelaksanaan perawatan tanaman kakao ini tidak dilaksanakan. Masyarakat menjawab sekarang kalau bicara masalah coklat, buah coklat itu buahnya busuk, jelek, keras. Bagaimana hasilnya, bagaimana ada harganya. Sementara pasar kakao ini sangat terbuka luas. Kebutuhan nasional saja, produksi, pabrikasi Indonesia, itu kekurangan bahan baku 650.000 ton biji kering dalam 1 tahun. Jadi menurut saya, makanya saya dan lebih fokus ke budidaya karena inti permasalahan
di komoditas kakao ini adalah di budidaya. Kalau pasarnya insya Allah clear. Nah, petani kalau bisa diharapkan tidak usahlah petani itu memikirkan masalah hilir. Fokus saja petani dengan di hulunya dengan budidaya, insya Allah makmur. Nah, mungkin ada tulisan saya yang sedikit yang karena kita nggak ada ini, kita bagikan di WhatsApp. Di situ ada saya tulis. Itu sangat luar biasa hasilnya. Saya melakukan dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 4 ton. Nah, jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Pengalamannya Pak Fasli dan kawan-kawan semuanya. Nanti untuk lebih detailnya mungkin dalam diskusi bisa kalau ada diskusi bisa kita kembangkan nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Fikri Amir ya, luar biasa. Orang berkibar-kibar di Sulawesi sebagai penghasil coklat di Indonesia yang mengekspor ke dunia, tapi ternyata bibitnya dari Pak Fikri Amir. Sementara lahan-lahan kita yang banyak telantar, lahan kebun, lahan pekarangan, ya kan, lahan di sekitar sawah itu sebenarnya potensi sekali untuk ditanam coklat, ya, tapi ternyata agak terabaikan. Tapi Pak Fikri menunjukkan bahwa itu bisa kita lakukan dan bisa berhasil sampai 4 ton tadi ya, 4 ton per hektar ya kan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keroyokan kita lagi nih Pak Sahrial Tempo dan juga Pak Budi bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Fikri tinggal lagi bagaimana secara sosiokultural kita mendekati masyarakat dan berdasarkan kebiasaan mereka, cara-cara memelihara, menanam dan memelihara coklat ini bisa kita kembangkan. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Budi ya. Pak Budi beliau ini sangat panjang pengalamannya, punya perusahaan banyak ya, CEO, kemudian komisaris utama dan sekarang menjadi ketua kami di Petani Minang Global. Tapi juga yang istimewa beliau ini perekat banyak orang. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang karena beliau ini luar biasa pengalaman dan CV-nya. Kita persilakan pada Pak Budi Mitrasah. Kita sebut BMS ya, Pak BMS. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali izinkan kita untuk ikut menundukkan kepala atas musibah yang menimpa kapal perang kita KRI 402 Nanggala yang tenggelam. Semoga para prajurit di sana menyelesaikan tugas dengan baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Pak, saya ingin untuk lebih menyoroti masalah kelembagaan pertama, Pak. Jadi saya belum masuk ke masalah teknis, walaupun saya sarjana pertanian dari Gajah Mada, tapi saya untuk tahap ini saya dan sepakat dengan Tampo dan Bu Mira, kita benahi dulu masalah kelembagaan. Jadi saya ingin menceritakan sedikit masalah PMG ini. PMG ini lahir dari di tengah kancah pandemi yang menimpa kita, ya, di mana termasuk rakyat Sumatera Barat itu dihantam oleh pandemi, tidak bisa beraktivitas, sehingga sektor pertanian itu tidak bisa terjual. Sektor pertanian terpuruk, termasuk juga pariwisata terpuruk, sehingga itu mengakibatkan banyak masyarakat kita di Sumatera Barat itu yang secara ekonomi itu mengeluh ya, merasa kekurangan karena tidak dibolehkan untuk bekerja, tidak dibolehkan untuk berkumpul dan segala macam. Untuk itulah ya kami bertiga waktu itu mencoba untuk jualan Pak. Kita jualkan semua produk-produk yang ada di Sumatera Barat seperti kerupuk jange dari Simpurui, Pak. Simpurui, terus lado tanah, segala macam kita jual. Kita jualin per WA. Alhamdulillah yang kita jualin produk-produk itu dapat sambutan dari masyarakat UMKM kita di Sumatera Barat. Ya, mereka senang sekali. Dan ketika pada saat harga cabai jatuh, Ibu Nur Hayati itu mengutarakan keprihatinan beliau. Kok harga cabai kok 15.000, 10.000 per kilo. Nah kita berpikir bagaimana usaha kita menjualkan produk-produk ini kita angkat, kita bentuk benar suatu kelembagaan yang khusus menangani masalah pertanian dalam arti luas dan
pariwisata yang memang andalan dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk itulah kita sepakat ya Pak ya membuat semacam lembaga kita namakan Petani Minang Global, karena kita ingin orang Minang ini bukan hanya bertani di Sumatera Barat, cuma juga di luar daerah Pak, di New Zealand ya, atau di Australia, di Belanda. Jadi kita ingin global, seperti bukan hanya randang saja yang global, cuma petani kita juga global. Impiannya begitu. Alhamdulillah Pak, jadi dengan begitu kita kumpulkan lah Pak. Kita kumpulkan ya, pengolahnya siapa, kita tentukan masing-masing tugas, terus kita mulai invite orang-orangnya yang kompeten Pak. Kita ingin grup yang kita bangun ini tidak hanya sekedar grup hura-hura yang isinya ucapan berduka cita, assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, tapi lupa esensinya. Karena seperti Pak Fasli bilang tadi, Basamo mangkoma jadi kita perlu real action supaya kita bisa berbuat sesuatu untuk nagari kita. Jadi kita nggak banyak teori, karena yang kita undang itu adalah minimal S1 Pak, banyak S3 juga gitu loh. Jadi untuk itulah kita sepakat, kita undang yang punya kompetensi praktisi dalam bidang pertanian, pangan, hortikultura, perikanan laut, ya, perikanan darat, perkebunan, peternakan unggas, peternakan besar, dan segala input-nya, orang-orang yang ahli masalah input-input ini seperti pupuk, bibit unggul, termasuk juga yang bisa membuat alat-alat mesin pertanian, yang bisa juga membuat mengolah sampah gearbest itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita bentuk suatu kelompok yang bisa kita diskusi dan bisa ada solusinya di kelompok itu sendiri, kelompok yang independen, yang mandiri. Termasuk juga kita undang kelompok teman-teman yang punya uang, yang mudah-mudahan tertarik untuk investasi di bidang pertanian. Jadi grup ini kalau ingin berhasil, segala sesuatunya harus didesain Pak. Grup didesain, ya pengelolanya didesain siapa, orang-orangnya didesain siapa, terus dibuat aturan supaya nggak melenceng Pak, ya melenceng kita buat aturan. Yang saya terus terang aja, memang kelihatannya ketat, kan memang harus ketat gitu loh Pak. Kalau nggak nanti rusak hati semuanya. Saya jelas-jelas aja kita nggak bisa bicara politik, nggak boleh bicara sara, saya out saja nggak apa-apa. Jadi harus tetap. Alhamdulillah Pak ya, dengan teman-teman yang sudah berbentuk ini, kita bisa bekerjasama saling membagikan perhatian Pak. Mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dalam suatu kegiatan yang bersifat interaksi yang positif, yang saling menguntungkan. Dan alhamdulillah laporan yang kami terima itu banyak terjadi kolaborasi Pak, kerjasama dengan mereka. Dan saya lihat juga teman-teman di sini sama Pak, niatnya untuk bekerja ikhlas, bekerja tulus untuk memajukan pertanian Sumatera Barat dan pertanian Indonesia. Jadi untuk kedepannya juga begitu. Kita lihat juga seperti dari Ibu Nurhayati, kita lihat beliau juga menyediakan wakaf produksi. Ya, kita provokasi teman-teman, ayo mari kita berbuat sesuatu di sana. Dan saya minta ke Pak Fasli supaya kita langgeng, grup di langgeng, kegiatannya langgeng, kita punya tempat di INS Tanam. Alhamdulillah Pak Fasli dan Ibu Nur mengizinkan. Jadi yang kita inginkan tuh grup kita itu langgeng Pak, berkreasi, berproduksi, real action, bermanfaat bagi rakyat banyak, nusa dan bangsa. Mungkin hanya segitu Pak. Jadi saya masih belum masuk ke masalah teknis, walaupun saya sarjana pertanian dan juga ya master di bidang bisnis begitu ya dari luar. Tapi untuk tahap pertama ini saya masih fokus ke masalah kelembagaan. Kalau kelembagaan ini sudah kuat Pak, kita bisa buat yang lebih lagi gitu Pak. Jadi masalah kita pakai aja filsafatnya Rumah Gadai dari grup ini, PMG ini, nanti kita akan berkembang berbuat sesuatu yang terasa bagi semua masyarakat kita di Minangkabau maupun di Indonesia. Hanya mungkin segitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, ini luar biasa. Jadi Pak Budi nanti juga sesuai dengan Bu Ati tadi akan menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau itu bisa bekerja sama. Pertama tadi yang dalam konteks yang lebih mikro di bidang pertanian, membantu petani.
Petani Yang Minang. pariwisata, Pak. Yang pariwisata yang Ya. Nah, kemudian tentu kita juga berharap Basamo Mako menjadi dan dimulai dengan kemitraan yang memang butuh trust ya, butuh kepercayaan, dan ini perlu berdarah-darah kecil orang ya, kayak menaruko dulu ya. Tapi kalau ini dilakukan, insya Allah hilirisasinya nanti akan menjadi lebih jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Kami berharap benar bahwa memang kelembagaan inilah yang belum ketemu kita kelembagaan mana yang buat orang ramah untuk masuk bersinergi secara egaliter tapi maju bersama. Nah, itulah cita-cita orang Minang dan Pak Budi sudah menyediakan rumahnya. Kita lanjut kepada akademisi kita, Profesor Yasid Binder. Beliau ini adalah seorang guru besar dari Universitas ternama, Institut Teknologi Bandung ya, dan beliau juga banyak melakukan penelitian dan juga mengembangkan program-program ya di bidang biokimia ya kalau nggak salah ya, bioteknik kimia. Jadi di sini ada hubungannya bagaimana biologi bertemu dengan kimia dan juga ada teknologinya, dan beliau adalah ahlinya yang tidak banyak di Indonesia. Karena itu kita bersyukur beliau menjadi anggota PMG dan selalu memberikan perspektif dari akademisi dan apa perkembangan ilmu terbaru, tapi selalu dilihat mungkinkah itu diaplikasikan kepada pelaku-pelaku kita mulai dari skala mikro sampai skala makro. Kepada Profesor Yasid kami persilakan. Baik, Pak. Ya, silakan Pak. Boleh saya share langsung? Silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Saya langsung saja Pak, ya, terima kasih atas undangan sharing di sini. Beberapa hal saya perkenalkan diri dulu, saya Yasid Binder dari ITB, dan ini kelompok keahlian teknologi pengolahan biomasa dan pangan di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Di samping sebagai dosen juga dalam hal ini sebagai pengembang produk dan pengembang teknologi dari beberapa produk yang sudah kami kembangkan. Tentu sasarannya kalau bisa masuk ke dunia usahanya, tapi dalam beberapa hal tentu banyak langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, salah satu produk yang teknologi produksi dan produk yang kami kembangkan itu berbasiskan singkong, tapi jalurnya ke tepung pangan, karena daya serap tepung pangan jauh lebih besar dibanding dengan ke arah penggunaan tapioka atau penggunaan ke panganan-panganan yang selama ini sudah dijalankan. Baik, karena waktu sangat pendek, hanya 10 menit maksimal, saya coba lihat motivasi apa gitu. Jadi dalam analisis kami bahwa dunia masa depan adalah dunia yang akan mengalami krisis pangan. Ini perkiraan kami. Contoh di Indonesia, kalau sekarang 2021 konsumsi beras kita sekitar 36 juta ton, dan di masa depan di 2050 apa yang indikasinya gas alam habis, pabrik pupuk tutup, pupuk urea mahal, pasokan sangat sedikit, bahkan tidak ada.
Bagaimana? Masih bisa Prof. Yazid? Suaranya tadi hilang, Prof. Yazid. Halo? Prof. Suara Prof. Yazid tidak kedengaran, Prof. Yazid. Mungkin koneksinya, coba lihat apa koneksi dengan mic dengan komputernya kah? Udah bisa? Belum. Oke. Ya. Suaranya dari mana kira-kira tuh Bu Ili? Hilangnya? Lost connection. Kayaknya udah. Nggak bisa kita bantu ya dari sini ya? Tidak bisa koneksi, Bapak. Nanti saya telepon coba. Oke. Jaringan. Nanti kita balik lagi ke Prof. Yazid ya. Kita terus dulu kepada pembicara berikut yang juga tidak kalah menariknya. Kita akan mendengar pengalaman konkret bagaimana menjadikan kelapa ya, yang memang merupakan salah satu kekayaan Sumatera Barat dan banyak sekali manfaatnya. Karena itu kita akan mendengar dari pembicara berikut, seorang pengusaha yang menggeluti, beliau berada di Lampung, tapi pasarnya seluruh Indonesia, yaitu Pak Efli Ramli, Sarjana Ekonomi. Kepada Pak Efli kami persilakan, yang bagaimana pengalaman Bapak mengembangkan industri basis kelapa ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Fadzil Jalal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, narasumber, serta rekan-rekan se-Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Efli Ramli, asli Pariaman, tinggal 27 tahun di Lampung. Nah, berkaitan dengan ini, saya juga Ketua Umum Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia. Saya sudah 2 periode terpilih. Asosiasi ini di bawah naungan dari Dewan Kelapa Indonesia, yang salah satu ketuanya juga orang Sumatera Barat, almarhum Bapak Irawadi Jamaran. Next. Mohon maaf, kami mau izin. Silakan Pak Efli. Nah, peluang ekspor di masa pandemi, ya, Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia, Pak, yaitu lebih dari 3,8 juta hektar. Salah satunya itu Sumatera Barat, seperti tadi data yang disampaikan sama Pak Gubernur, bahwasannya Sumatera Barat 87.000 hektar ada pohon kelapa di situ. Jadi ini suatu peluang bagi masyarakat khususnya Sumatera Barat untuk menggiatkan perkebunan perkelapaan karena manfaatnya sangat besar. Next. Ya, ini adalah negara-negara penghasil kelapa. Datanya kita ambil dari Biro Statistik. Dari data penghasil kelapa ini, Indonesia penghasil kelapa terbesar, cuman yang khusus di dunia yang kita bidangin, Indonesia pengekspor sabut kelapa terkecil di dunia, hanya 0,6%.
Artinya 99,4% sabut kelapa Indonesia ini masih dibakar dan dibuang. Sementara negara seperti India, Sri Lanka itu menguasai pasar sabut kelapa di dunia. Next. Ya. Ini profil kelapa Indonesia. Kita bisa lihat dari daerah Aceh sampai ke Papua, khususnya kita bicara Sumatera Barat, ini rankingnya 87.000 hektar, itu Sumatera Barat rankingnya ke-12. Dan sayangnya di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, itu kelapanya sudah banyak kelapa tua, sudah tidak produktif. Jadi mungkin dengan kebijaksanaan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, saya dengar tadi juga sudah ada penekanan supaya Sumatera Barat lebih memfokuskan pertanian, pertumbuhan perkebunan perkelapaan, karena potensi di Sumatera Barat cukup besar. Next. Ya, ini sebaran kelapa. Jadi Sumatera Barat termasuk yang ke-12 dan Sumatera itu terluas di Indonesia kebun kelapanya. Dan daerah terbesar di Indonesia kebun kelapanya adalah di Riau, tepatnya di Riau Kepulauan di Indragiri Hilir, di mana produksinya mencapai 10 juta butir per hari. Next. Ya, inilah profil kelapa Indonesia, yang mana kelapa Indonesia ini sangat aneh, justru tidak dinikmatin oleh pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri, tapi dinikmatin oleh pengusaha-pengusaha Malaysia, China, Singapura, untuk membuat. Jadi para pengusaha Indonesia ini cuma bisa mengekspor kelapa mentah. Sementara produk turunannya yang begitu banyak itu dihasilkan oleh China, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Next. Ya, inilah salah satu bentuk turunan produk sabut kelapa Indonesia. Itu berupa gambar pertama berupa coco fiber. Ini dipakai untuk matras, jok mobil. Gambar kedua adalah kokopit untuk media tanam. Gambar ketiga rope. Gambar keempat adalah dot mat dan aneka kerajinan serta penahan erosi. Next. Ini profil PT Maliga Indo Coco Fiber. Perusahaan kami berdiri tahun 2007, di mana kami memiliki 16 klaster di 4 provinsi, yaitu di Aceh, di Sumatera Barat, di Lampung, dan di Pangandaran. Perlu kami jelaskan bahwasanya kenapa kami bisa masuk ke Sumatera Barat, dan itu sudah termasuk terlambat. Kami asli orang Pariaman. Almarhum papa sama ibu kami itu ada di Pariaman. Pada saat kami menyekar setiap tahun, itu sedih melihat sabut kelapa di Pariaman itu dibuang-buang. Akhirnya pada tahun 2014 kami bangun industri sabut kelapa di Pariaman. Sampai sekarang itu sudah tumbuh dan berkembang menjadi 6 industri pengolahan sabut kelapa di Pariaman. Dan suatu hal yang membanggakan lagi, akhirnya berkembang ke pesisir selatan, tepatnya di Sungai Tunu, juga sudah berdiri 1 industri pengolahan sabut kelapa. Perlu kami sampaikan, tadi Pak Wakil Gubernur juga sudah menyatakan bahwasanya akan membentuk Badan Usaha Daerah BUMD, dan kami juga sudah membina BUMD yang bergerak di perkelapaan di Lampung. Jadi model ini nanti akan bisa kita kembangkan di Sumatera Barat, khususnya di daerah-daerah perkelapaan untuk bekerja sama dengan kami. Next. Ini adalah satu bentuk peralatan industri pengolahan sabut kelapa. Next. Ya, ini salah satu usaha kami di Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, dan ini juga pernah diapresiasi oleh Bapak Ridwan Kamil, sehingga kami dengan kelompoknya dibantu
pendanaan juga karena pengembangan industri berbasis masyarakat. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Peluang ekspornya, Pak. Jadi dari semua kebutuhan pasar dunia, ini menjadi peluang kita semua, khususnya warga Sumatera Barat yang rata-rata punya jiwa usaha, itu pasarnya sangat luas, Pak. Kita baru mampu mensuplai pasar dunia itu baru 3%. Saya menggeluti dunia ekspor mulai dari tahun 91. Waktu itu saya ekspor di bawah benderanya Asmindo. Saya juga salah satu pengurus Asmindo dulu. Itu kita terpaksa pameran ke luar negeri keliling untuk mencari pasar. Tapi di dalam bisnis sabut kelapa justru pasar yang mencari produsen. Karena apa? Suplainya sangat terbatas sementara kebutuhan dunia sangat banyak. Jadi mungkin ini salah satu pola yang tadi Ibu Nur Hayati sampaikan, bahwasanya kita bersama-sama bersatu untuk meningkatkan potensi yang ada khususnya di Sumatera Barat. Next. Nah, ini salah satu produk kami yang kami ekspor ke China, itu berupa cocoa fiber. Cocoa fiber itu adalah serat dari sabut kelapa itu sendiri, yang mana digunakan untuk bahan matras dan tali atau jok mobil. Nah, kebutuhan negara yang terbesar di sini adalah China, itu mendekati 3.000 kontainer per tahun. Next. Nah, sekarang produk turunannya. Jadi kalau kita bekerja melakukan bisnis industri pengolahan sabut kelapa, kita dapat 2 output. Yang satunya tadi cocoa fiber, selanjutnya kita dapat cocoa peat. Cocoa peat ini sebetulnya limbah daripada pengolahan sabut kelapa. Tapi justru pasarnya sangat luas sekali. Semua dunia butuh cocoa peat untuk media tanam. Akibat dari lahan pertanian, lahan tinggal yang semakin sempit, maka sekarang juga digalakkan lahan-lahan pertanian yang berbasis rumahan, sehingga yang paling cocok adalah media tanamnya sabut kelapa. Bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan di Italia, itu semua kuda di Italia itu tidurnya di atas sabut kelapa. Kenapa? Katanya dengan sabut kelapa atau kokopit itu bau dari kandang kuda itu dari radius 10 atau 15 meter itu bahkan 5 meter itu tidak bau lagi. Artinya produk ini sangat cocok untuk menjadi alas kuda. Bahkan mereka kalau sudah jenuh ini produknya bisa dijual kembali ke perusahaan-perusahaan pertanian. Next. Ya. Ini tantangan, ini lanjut terus mohon maaf kami agak cepat-cepat karena ada lagi video yang bakal kami share untuk memperjelas tentang bisnis ini karena waktunya begitu singkat. Next videonya. Ya. Mohon maaf Pak Fasli agak panjang sedikit biar tuntas Pak. Ya. Tadi Ibu Nur Hayati pun menjelaskan tentang minyak. Saya sangat mendukung sekali kalau seandainya nanti kita buat justru industri kelapa terpadu. Kenapa? Karena industri kelapa terpadu ini adalah tambang emas dari pohon kelapa yang terlupakan, Bu. Jadi perlu kami jelaskan rinciannya, ini adalah kelapa yang dikupas, ya, dikupas dia menjadi kopra. Setelah jadi kopra, arangnya bisa untuk bikin batoknya bisa bikin arang, terus sabutnya bisa kita olah menjadi cocoa fiber dan cocoa peat. Boleh diperhatikan dengan seksama bahwasanya untuk menghasilkan 1 kilo kopra itu butuh 7 butir sabut kelapa. Maaf, 7 butir kelapa. Dari 7 butir kelapa ini akan menghasilkan 1 kilo kopra, 1 kilo arang batok,
1 kilo cocoa fiber, 1 kilo cocoa peat, dan 1 kilo nata de coco. Khususnya nata de coco ini bahkan di Korea sekarang sudah dibuat untuk masker, Bu. Mungkin ini informasi yang terlambat juga dari saya. Bahwasanya nata de coco itu bukan hanya untuk dimakan dengan pencampur makan lain, tapi juga dibikin untuk masker. Nah, kalau kita menganalisa bahwasanya 7 butir kelapa ini, kalau di tingkat petani harganya cuma 2.500 per butir, itu daerah Sumatera. Kalau di daerah, untuk Sumatera itu sekitar harga 2.500 per butir. Kalau dikalikan 7, itu sekitar 17.000 rupiah untuk bisa menghasilkan kopra 1 kilo dengan harga 12.500. Terus arang batok kita jadikan arang juga dengan 7 butir kelapa itu menjadikan 1 kilo arang dengan harga 8.500. Selanjutnya kita juga menghasilkan nata de coco 10.000 per kilo dari 7 butir kelapa, serta sabut kelapanya kita olah menjadi cocoa fiber 3.500 per kilo dan menjadi cocoa peat 2.500 per kilo. Totalnya kita menghasilkan revenue sekitar 36.500. Jadi makanya kami berkesimpulan bahwasanya pengolahan kelapa terpadu ini sangat profitable. Karena selama ini kayak di Riau, kayak di Sulawesi, ini banyak kelapa bulat yang kita ekspor. Jadi Indonesia bahkan tidak mendapat manfaat dari hal ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, industri pengolahan kelapa ini rata-rata adalah padat karya. Artinya, angka pengangguran yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi di Sumatera Barat, insya Allah akan bisa terkurangi secara signifikan kalau kita bergerak di dalam industri ini. Ini salah satu industri pengolahan sabut kelapa dari video ini. Luas arealnya sampai 3 hektar. Ya, kita tidak kalah teknologinya dengan India sama Sri Lanka. Ya, semua dengan mekanisasi dan sangat efisien sekali, sehingga bisnis ini sangat profitable. Mohon diperhatikan dengan seksama, layout proses produksinya kita buat sedemikian rupa, ya, sehingga outputnya itu sangat berkualitas. Bisa dipercepat videonya. Terus, ya. Terus lagi, terus. Next. Baik, kita percepat sedikit, Pak Efli. Ya, Pak. Ya. Ini proses penjemurannya, ya, seperti ini lagi. Terus, ini proses pengayakan, ya, ini proses pemepresannya. Next. Terus. Nah, ini proses pemepresan. Jadi, cocoa peat ini terlalu enteng, kita harus press dengan ukuran yang tertentu sehingga maksimal dan kita bisa mencapai efisiensi di cost-nya. Next, terus. Ini proses shipment kami. Yeah. Kami sekarang semenjak pandemi kita shipment dari Jakarta. Ini ekspornya kita lakukan dari Jakarta karena kontennya susah. Ini pelepasan ekspor kemarin cocoa peat ke Yokohama yang dilepas secara virtual oleh Bapak Menteri Pertanian pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi peluangnya sangat banyak. Kami bersedia untuk menjadi expert daripada teman-teman di Sumatera Barat apabila tergerak hatinya untuk pengembangan atau mempelajari bisnis di bidang ini. Saya pikir sekian Pak Fasih Jalal. Baik. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Efli. Ini sangat memberikan pencerahan bagi kita.
mudah-mudahan makin bersemangat kita nih, ya Niati ya. Jadi banyak contoh-contoh sinergi aja, tinggal lagi nih peluang-peluang sudah terbuka, orang yang akan bergerak kita sudah punya, tinggal lagi merekat semua komponen ini. Baik, kita lanjut dulu kepada Bapak Dr. Andes Henrizal, Kepala Sekolah Menengah Atas INS Kayu Tanam. Beliau ini punya pengalaman panjang di pendidikan, menjadi guru senior, wakil kepala sekolah di sekolah unggulan, menyiapkan sekolah berstandar internasional dulu ya. Kemudian sejak 6-7 tahun ini mengabdi, kita minta mengabdi dengan segala suka dukanya di INS, tapi bertahan. Terima kasih pada Pak Eri, dan kami persilakan. Beliau ini juga aktivis remaja masjid, ya, pernah jadi ketua umum juga dari Remaja Masjid Sumatera Barat 2 periode. Kami persilakan Pak Eri. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad dan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pak Pasli, Niati, hadirin yang saya hormati, karena saya agak panjang sedikit Pak Pasli, ini berbeda nih Pak Pasli, apanya nih, varietasnya berbeda nih, kalau tadi pertanyaan ini pendidikan. Baik, Mbak Yuli, mohon langsung aja ke slide-nya Mbak Yuli, karena kita panjang, revitalisasi INS. Lanjut, next, slide yang kedua. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah lokasi INS itu. Ini site plan-nya seluas 18 hektar. Jadi lokasi kita itu balik lagi Bu Yuli ke yang pertama, Bu Yuli, ke gambar tadi Bu Yuli. Ya, nih. Ya, silakan Pak Eri. Tolong balik lagi site plan-nya. Ini Bapak sekalian, ini lokasi kita 18 hektar, site plan kita itu yang warnanya merah, itu warna adalah bangunan. Kemudian yang warnanya biru itu adalah kolam ikan atau perikanan. Kemudian luas kita yang 18 hektar ini Bapak sekalian itu masih tersisa sekitar 4 atau 5 hektar yang belum bisa kita fungsikan. Insya Allah nanti dengan kerjasama dengan PMG bisa kita lanjutkan nanti. Lanjut Mbak Yuli, next. Oke, jadi pembicaraan saya tentang INS Tanah sekalian revitalisasi ini saya bagi ke dalam 7 kelompok. Pertama tentang sejarah singkat, yang kedua kenapa kita harus revitalisasi, yang ketiga kami ingin melihatkan kondisi siswa dari tahun 2000 sampai sekarang, kemudian kondisi INS hari ini, dan selanjutnya target revitalisasi, kemudian yang keenam revitalisasi yang akan dilakukan dalam bidang apa saja, terakhir kita bicara tentang revitalisasi melalui wakaf produktif daripada Ibu Nurhayati. Lanjut, yang kedua, selanjutnya slide-nya Mbak Yuli. Sekalian, sejarah singkat INS Kayu Tanam berdiri pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Jadi insya Allah Oktober besok kita akan ulang tahun yang ke-95 nanti. Sekolah ini secara ketahui umum adalah didirikan oleh Engku Muhammad Syafi'i sebagai salah seorang tokoh pendidikan nasional, dan beliau merupakan Menteri Pendidikan Indonesia yang ketiga setelah Kiai Jatantoro dan Pak Raden. Kemudian lanjut, tujuan pendidikan daripada INS Tanam ini bertumpu kepada 5 aspek. Pertama kepada kemandirian, yang kedua kepada etos kerja, yang ketiga kepada kreativitas, yang keempat kepada pembentukan karakter, yang terakhir kepada pembentukan akhlak mulia. Lanjut Mbak Yuli. Bisa di slide-nya Mbak Yuli? Lanjut. Ya. Baik, saya kurang lihat sebentar. Dibalikkan lagi Mbak Yuli, slide-nya balik. Kemudian azas pendidikan INS Tanam itu, pertama ditumpukan kepada berpikir secara rasional. Yang slide yang tadi Pak Yuli, Mbak Yuli, azas pendidikan INS, ya, keaktifan dalam berkegiatan, yang ketiga pendidikan masyarakat, yang keempat pendidikan berpusat pada kebutuhan siswa, yang terakhir menentang intelektualisme dari Belanda. Lanjut, next. Tujuan pendidikan INS itu ada 4. Pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan. Dan yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Kemudian sistem pendidikan ENS Ketanam itu Bapak Ibu sekalian, ini diletakkan pada 3 dasar utamanya. Pertama, Engku Suri sering mengatakan, engkau jadilah engkau. Jadi setiap anak yang dididik di ENS itu harus menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, ada ungkapannya, jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikan setiap pohon itu berbuah manis. Artinya anak itu dikembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, filosofi dasar dari ENS adalah alam takkan wong jadi guru. Jadi alam ini merupakan tempat ilmu belajar buat kita. Barangkali kalau boleh katakan adalah semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Itulah filosofi ENS itu. Lanjut, sistem pendidikannya. Silakan Mbak Yuli. Kemudian sistem pembelajarannya sekarang sekalian ada 2 modelnya. Pertama full day school, itu anak-anak belajar di ENS itu tapi dia tinggal di rumah masing-masing. Yang kedua sistem boarding school berasrama, anak tinggal di asrama 24 jam. Tapi keduanya anak mendapat perlakuan yang sama dengan sistem pendidikannya. Cuma beda satu, yang satu tinggal di asrama, yang satu balik ke rumahnya masing-masing karena mereka bertempat tinggal di lokasi sekolah. Lanjut Mbak Yuli. Ya, lanjut. Lanjut Mbak Yuli. Ini visi kita menjadi ruang terbaik di Indonesia. Kemudian misi kita ada 4. Pertama, menyalurkan talenta anak-anak. Kemudian mendorong anak-anak untuk mandiri. Yang ketiga, menanamkan etos kerja. Dan yang keempat, anak-anak itu harus menjadi bagian dari masyarakat. Itu yang kita harapkan. Lanjut Mbak Yuli. Kurikulum yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian itu disebut dengan kurikulum integrasi. Jadi kita mengintegrasikan 3 kurikulum nasional ini. Pertama kurikulum SMA, yang kedua kurikulum SMK atau SMSR, dan yang ketiga kurikulum aliyah. Yang kita mengatakan olah otak, olah hati, dan olah tangan. Jadi ketika itu kita integrasikan dalam bentuk kurikulum. Jadi teknisnya Bapak Ibu sekalian, pagi itu secara akademis anak-anak belajar dari jam 7:45 sampai 12:45 itu belajar akademis. Kemudian setelah itu mereka istirahat, kemudian sholat berjamaah, makan, kemudian jam 1:30 beliau masuk lagi program talenta, itu yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi keterampilan kita itu ada 16 jenis kegiatan talenta di ENS Ketanam itu, mulai dari pertanian, kriya, musik, elas, dan lain-lainnya itu. Dan khusus untuk pertanian dan entrepreneurship, itu setiap siswa wajib mengambilnya, karena mereka itu secara giliran untuk akan piket nanti. Lanjut, Mbak Yuli. Ini berjenis yang ada boga, ada musikalisasi, ada keterampilan tari, ada memanah, ada kegiatan keterampilan lukis, ada yang berhubungan spiritual, dan satu juga yang tidak kalah pentingnya, setiap Jumat itu kontribusi kita kepada masyarakat, anak-anak selalu mengadakan kegiatan namanya kegiatan Jumat Berkah, itu bagian dari implementasi pendidikan spiritual atau akhlak mulia. Lanjut Mbak Yuli. Oke, ini fasilitas yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, luar biasa di 18 hektar ini. Ada 2 masjid utama yang kita gunakan, satu namanya masjid untuk musafir, yang kedua masjid untuk pelatihan. Itu disebut dengan Masjid Muhammad Nasir, yang prototipe bangunannya sama dengan Masjid Salman ITB. Cuman ini belum terawat secara baik, kita menunggu uluran tangan daripada para dermawan nanti untuk merehab masjid yang langsung ini diberikan oleh Engku Muhammad Nasir kepada kita ini. Ini yang sebelah kanan ruang akademis. Lanjut Mbak Yuli, fasilitasnya. Kita punya lanjut. Kita punya dua aula Abdul Latif dan aula Bustanil Arifin. Kita punya 6 asrama, mulai dari asrama A, B, C, D, dan F. Itu bisa menampung sebanyak 400 orang. Kita punya kantor utama namanya kantor Grafos, yang insya Allah nanti kita hibahkan untuk kampusnya Dabudi nanti, itu kantornya PMG. Kita punya ruang laboratorium. Dan yang menarik, sebagaimana dikatakan, kita punya ruangan amphitheater. Jadi anak-anak, kreasi dan penampilan anak itu ditampilkan di ruangan ini secara berkala. Lanjut.
Pertanyaannya, kenapa kita harus revitalisasi, Bapak sekalian? Saya memberikan 4 pointer kenapa kita harus revitalisasi. Pertama, INS sebagai sekolah bersejarah yang merupakan aset bangsa, khususnya aset barat, eksistensinya harus dipertahankan dan dikembangkan. Saya sedikit ilustrasikan, Pak Pasli ketika saya minta jadi kepala sekolah, apa kata beliau? Kalau INS ini tutup, Pak Endrizal katanya, maka seluruh orang hebat Sumatera Barat tidak boleh dulu masuk surga katanya. Dipending dulu masuk surga, kenapa? Karena kita tidak amanah, tidak berani menyelamatkan sekolah ini. Maka kita perlu revitalisasi, artinya kita akan selamatkan eksistensi sekolah ini. Yang kedua, potensi yang dimiliki oleh INS ini belum termanfaatkan secara optimal, baik potensi SDM maupun potensi sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus revitalisasi? Kami melihat bahwa sistem pendidikan INS ini secara kontekstual harus mengikuti perkembangan zaman. Dia harus ikut dengan perkembangan zaman sehingga itu dia filosofinya itu tetap up to date. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan revitalisasi ini dalam memanfaatkan momentum mengenal arah doncakan pendidikan di desa ini, yaitu Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya filosofi Merdeka Belajar ini, kalau kita boleh runut sejarahnya, itu diambil dari filosofi pendidikan INS Kota 6. Lanjut. Ini kondisi murid Bapak Ibu sekalian dari tahun 2000 saya ambilkan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2021 sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, muridnya ini berkisar di antara 250 sampai 50 ke bawahnya ini. Dan yang menarik, naik ke atas lagi Mbak Yuli, sedikit saya berikan gambaran. Naik. Nah, ini tahun 2001 dulu Bapak Ibu sekalian, ini sekolah ini tutup dulu. Karena muridnya tinggal 8, jadi yang 3 orang kelas 2, 5 orang kelas 3 itu dipindahkan ke sekolah terdekat. Kemudian 2022 masuk kepala sekolah hebat Sumatera Barat namanya Pak Sunaryaman membenahi sekolah ini dan pemerintah memberikan beasiswa sebanyak 85 orang. Kemudian berlanjut dan puncaknya semasa periode Pak Gaman kalau salah itu memberikan beasiswa yang jumlahnya sangat banyak, 212, 263 dan 244 orang. Dan sekarang Bapak sekalian, sekolah ini dari 2013 sampai sekarang ketika saya diberikan amanah bersama Pak Pasli, kita itu boleh katakan sebagai sekolah mandiri. Walaupun mandiri masih ada beasiswa terbatas. Jadi ada beberapa personil yang memberikan beasiswa seperti Pak Pasli Jalal dan yang lain itu ada 2 orang, 3 orang menjadi anak asuhnya. Singkat katakan. Jadi sekarang jumlah muridnya Bapak sekalian sebanyak 102 orang. Dan untuk tahun 2021-2022 ini Pak Pasli dan Nurhayati, Muniati itu menargetkan kepada sekolah untuk mencari murid sebanyak 100 orang. Pertama melalui beasiswa melalui Uniati 50 orang, yang kedua mandiri 50 orang. Dan alhamdulillah sampai hari kemarin hari Sabtu yang sudah mendaftar yang berhasil kita sebanyak 21 orang. Ini kondisi hari ini tentang INS Kota 6 Bapak Ibu sekalian. Pertama, jumlah peserta didik kita kurang signifikan. Yang kedua, program talenta belum optimal. Yang ketiga, sarana dan prasarana penunjang PBM belum ideal, terutama untuk program talenta. Yang keempat, kesetaraan guru dan karyawan belum sesuai dengan standar, masih di bawah standar UMR. Kemudian kapasitas SDM masih terbatas. Kemudian performance sekolah belum tertata dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Uniati ketika beliau masuk dulu beberapa tahun yang lewat, seperti sekolah ini seperti tidak terurus katanya. Memang demikian adanya. Dan terakhir kita merasakan kenapa terjadi seperti ini adalah perhatian dari stakeholder ini belum optimal. Sebagai ilustrasi, kalau Pak Gubernur dengar ini dan Pak Wakil Gubernur dengar, sudah 8 tahun saya kepala sekolah, tidak satu pun dana bantuan hibah dari pemerintah yang diterima oleh INS Kota 6. Kemudian Bapak sekalian, apa target kita revitalisasi ini? Pertama, jumlah siswa kita meningkat secara signifikan. Sesuai dengan tadi targetnya minimal 100 orang. Yang kedua, potensi atau aset sekolah termanfaat secara optimal sehingga dapat menghasilkan income generating. Itu terima kasih kepada teman-teman PMG yang sudah menggarap, Pak Yosi dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kami targetkan ini, aset ini optimal dan income generating bisa kita peroleh, akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, target kita revitalisasi adalah kesetaraan guru dan karyawan meningkat, menimbang di angka UMR sekalian. Yang terakhir nih yang sangat mendasar adalah yang sangat substansial adalah INS itu harus menjadi role model dalam penerapan Merdeka Belajar yang sekarang sedang dicanangkan oleh Pak Nadiem atau Mas Nadiem. Lanjut. Apa saja revitalisasi yang akan kami lakukan secara dalam waktu dekat ini Bapak sekalian? Yang pertama adalah penataan manajemen. Yang kedua, rekrutmen SDM baru dan repositioning SDM yang lama. Jadi kita akan kerja sesuai dengan tupoksinya nanti. Yang ketiga, kita melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana nanti apa saja yang akan dikerjakan nanti di slide selanjutnya nanti. Yang kelima, kami akan mengoptimalisasi aset nanti sehingga nanti aset ini fungsional nanti. Yang kelima, penataan kurikulum dan PBM sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang penting yang terakhir adalah
internalisasi dan konsep inklusasi ini harus disebarluaskan, pertama khusus di anak-anak kita nanti. Nah, yang terakhir kami akan bicara tentang apa yang sedang dan akan kami laksanakan adalah revitalisasi melalui Yokar Produktif dari Ibu Nurhaiti Subakat. Itu kepada Uni, kami terima kasih, mudah-mudahan Uni sehat dan ini akan berlanjut terus. Ada 13 program yang sudah beliau launchingkan untuk INS Kota 6 ini. Saya bertamakan satu persatu. Pertama, memfasilitasi rekrutmen dan asesmen guru dan karyawan SMA INS Kota 6. Untuk hari ini dan kemarin, itu 2 hari ini, kita sedang merekrut sebanyak 30 orang guru dari luar yang baru, yang kemudian 10 orang dari guru yang honor yang ada di INS ini. Sekarang sedang mengadakan rekrutmen dan asesmen untuk mereka ini, dan hasilnya insya Allah mungkin bulan depan akan bisa kita peroleh nanti. Jadi kita sesuai dengan penataan manajemen, kita akan coba menempatkan teman-teman yang baru ini nanti sesuai dengan konsep manajemen recommend on the right place nanti. Yang kedua, membantu melengkapi fasilitas di Kelas INS Kota 6. Alhamdulillah sudah 56 kamar yang dibantu oleh Uniati dengan kapasitas tempat duduk hampir 90, itu berupa kasur, tempat tidur dan lemari. Dan insya Allah nanti kalau ini sudah selesai pandemi ini, nanti mungkin di bulan Mei akan bisa diinformasikan nanti maksimal oleh para penyedia pengguna jasa kita nanti. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pertanian cabai di area 1,4 hektar. Dan baru terrealisasi sekitar 4.000 meter, sebagaimana tadi Uniati katakan, kita bikin sampelnya dulu. Kalau ini berhasil nanti baru kita makan jadi 1,4 hektar nanti. Kemudian yang keempat, pemeliharaan sapi korban dengan target 50 ekor, dan baru sekarang terrealisasi 8 ekor. Karena kita sekarang dalam tahapan penanaman rumput untuk lokasi sekitar 1,5 hektar. Kemudian budidaya ikan air tawar, itu yang kolam yang sudah kita isi 12, cuman satu yang besar itu kita tinggalkan. Ada pesan sponsor di Pak Rose, kalau ada nanti donatur, bisa jadi selain dari Uni nanti kita akan coba nanti untuk mengisi dengan nanti ikan hias, ikan yang bisa nanti menjadi hiburan bagi orang nanti, sehingga itu kapasitas luar biasa nanti. Mudah-mudahan ada yang tertarik nanti. Kemudian selanjutnya nomor 6, revitalisasi durian montong sebanyak 49 batang. Dan alhamdulillah Uniati dan Pak Pasli, kemarin saya lihat langsung ke batangnya, daunnya sudah mulai berubah, hijaunya sudah mulai nampak. Jadi saya lihat barangkali inilah yang sesungguhnya yang idealnya untuk INS. Jadi daunnya hijau dan sudah mulai mekar itu Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti buahnya juga akan berpengaruh nanti. Kemudian yang ketujuh, pembangunan Talentamar. Alhamdulillah sudah kita manfaatkan sekarang. Cuman jual belinya sekarang Uniati baru berkisar antara 300 sampai 500 ribu per hari dulu. Karena ini suasana pandemi, apalagi sekarang dengan kondisi zona merah untuk Sumatera Barat. Kemudian untuk pembangunan rest area seluas 1.500 meter, lapangan parkir itu sudah selesai. Kemudian untuk yang ke-9, pembangunan restoran atau rumah makan, itu kemarin terakhir hari Sabtu itu tinggal pencoran lantai lagi insya Allah. Selesai dicor lantai akan masuk ke tahap kedua, nanti ada pemasangan keramik dan pemasangan dinding nanti. Kemudian yang ke-10, pembangunan museum sedang dirancang oleh Mas Tulus. Kemudian yang menarik juga, begitu semangatnya Uniati untuk bantu INS, beliau tempatkan 1 orang karyawan dari Paragon untuk membantu manajemen INS, namanya Bu Tika. Mudah-mudahan Bu Tika berjoin pada hari ini, dan saya rasanya sebulan ini terbantu sangat oleh beliau. Kemarin kami terakhir pergi hunting melihat sebuah pertanian cabai yang sukses itu di daerah Pariaman, arahnya ke Sungai Limau. Yang ke-13, pemeliharaan margot untuk konsumsi ikan dan ternak. Kemarin kita sudah negosiasi dengan Ibu Resti, dosen UNAN, dan insya Allah nanti akan ditindaklanjut dengan pembicaraan dengan Pak Pasti dan nanti dengan Ibu Niati. Dan yang terakhir, ada rencana untuk mengembangkan ayam kampung, juga kerjasama dengan salah seorang tokoh Sumatera Barat yang sukses, mudah-mudahan akan menjadi kenyataan nanti. Dan ini kira-kira terakhir dokumentasi launching daripada Wakaf Produktif yang kemarin kita laksanakan bersama Pak Gubernur Sumatera Barat. Silakan lanjut Ibu Tika, lihatkan gambarnya. Luar biasa respon Pak Gubernur, mudah-mudahan saya mohon melalui Uni nanti atau melalui Pak Pasli, anak muda Wakil Gubernur kita ini kalau bisa berkunjung ke INS dan kita bisa berdialog nanti dengan anak guru-guru kita nanti. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan ilustrasi. INS ini termasuk saya sering kali seperti agen mobil Bapak Ibu sekalian. Kenapa sekarang agen mobil itu? Sekolah ini disuruh untuk mandiri, etos kerja dan kreatif, entrepreneurship. Sementara gurunya belum pernah selama ini diberi keterampilan itu. Sehingga guru ini adalah seperti ibarat agen. Dia setiap hari mengatakan agen mobil itu Jakarta, Bandung, Medan. Tapi kita tanya ke dia, pernah nggak Bapak ke Bandung? Dia jawab belum pernah. Ini yang terjadi di INS. Kami disuruh untuk mandiri, etos kerja dan entrepreneurship, sementara kami belum dibekali. Jadi kalau bisa PMG barangkali bukan hanya murid yang disasar, tapi guru kami. Sehingga nanti guru kami, sebagaimana yang dikatakan Ibu Safi, benar-benar menjadi guru yang mandiri, kreatif, etos kerja, berkarakter, dan memiliki jiwa entrepreneurship.
Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Pada teman-teman semua ya, karena chatting kita ini kita rekam dan video ini juga ada semua direkam dan disebarluaskan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti atau memberikan pendapat, karena pendapat yang ditulis di chatting akan kita catat dengan baik ya untuk kita tindak lanjuti. Jadi silakan mengajukan pertanyaan atau ide di chatting, dan kalau ada kesempatan di ujung nanti kita adakan tanya jawab. Baik, saya mau cek dulu kepada Prof. Yazid, sudah kembalikah konektivitasnya Prof. Yazid? Sudah, yang lain aja lupa ya, saya terakhir aja nanti. Oke, baik, kita lanjut kepada Bapak Dr. Insinyur Ishani. Beliau ini luar biasa, lahir di Aceh, melalang buana di dunia dan di Indonesia, dan lulus S2 dan S3-nya di University Himalaya, salah satu perguruan terbaik dunia ya, lulus dari Unsiah. Dan kemudian beliau ini banyak sekali melakukan usaha ya, di samping ketanggihan dia sebagai ahli, tapi beliau juga entrepreneur dan punya beberapa perusahaan yang beliau kembangkan, dan sekarang banyak sekali menjadi konsultan atau penasihat di berbagai bidang. Dan yang menarik, beliau ini luar biasa produk-produknya, berkali-kali mendapatkan medali emas atau penghargaan emas lah ya. Saya lihat ada kadang-kadang sampai 2-3 kategori dia dapatkan dalam satu pameran-pameran internasional ya. Jadi untuk itu rasanya kita bersyukur sekali beliau anggota PMG, menjadi panutan dari para anggota kalau udah bicara teknologi. Kami persilakan pada Bapak Ishani. Dan tolong Bu Yuli nanti kalau PowerPoint-nya dah ya. Silakan. Pak Ishani sudah bergabungkah? Karena beliau nih dari jalan berhubungan dengan kita. Halo Pak Ishani. Dengar Pak ya suara saya? Ya, kedengaran Pak, jelas Pak. Silakan Pak. Bapak udah lihat juga ya PowerPoint-nya? Udah. Oke. Ya, dengar Pak Ishani, dengar. Silakan. Terima kasih Pak Prof. Sudah perkenalkan diri saya. Oke. Ya itu hanya sekedar sekelumit perjalanan hidup. Ya, seorang anak kampung ya Pak ya. Samalanga Pak ya, Samalanga Aceh Pak ya. Bukan main. Ya. Oke. Saya hormati kepada semua teman-teman, Pak Budi yang sudah begitu kerja keras ya, datang ke tempat saya, juga Pak Tampo ya, ini teman sahabat seprofesi saya, Insinyur Teknik Kimia ya, kita ketemunya di WEC BKKPI Teknik Kimia. Dan kawan-kawan yang lain, saya gembira pada hari ini saya bisa ketemu melalui online ini, dan luar biasa tampilan pekerjaan yang sudah dilakukan bagi Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Oke, saya hari ini ingin share tentang apa yang sudah kami lakukan, yaitu tentang bagaimana manajemen sampah zero waste untuk pemerintah daerah. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan adalah bisnis circular ekonomi untuk nasional. Jadi apa yang kita ingin lakukan adalah yang selama ini kalau kita perhatikan dari awal hingga akhir, itu adalah bisnisnya itu input, itu ada cost, kemudian proses, kemudian baru output kita dapat revenue. Nah, untuk circular ekonomi yang kita ingin sedang kembangkan ini, ya, itu input saja kita sudah dapat revenue, kemudian prosesnya, kemudian outputnya pun kita dapat revenue. Meaning is ada dua revenue, satu cost yaitu OPEX. Nah, oke. Misi dari perusahaan kami, grup kami itu namanya Sampangan Indonesia. Sampangan itu singkatan dari sampah menjadi pangan. Nah,
Apa misinya adalah satu menyelesaikan masalah sampah. Kenapa kita selesaikan masalah sampah? Ini adalah sumber karbon yang sangat diperlukan nanti untuk menjadi tools untuk meningkatkan kualitas tanah, meningkatkan produksi pertanian, mengurangkan biaya kos pemeliharaan pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya, sehingga menonaktifkan penggunaan bahan pupuk kimia dan pestisida kimia, sehingga petani itu bisa betul-betul mendapatkan income yang lebih besar daripada sebelumnya. Teknologi ini kita sebut bagaimana tanah bisa memproduksi pupuk secara alamiah sendiri untuk keperluan tanaman. Dan teknologi inilah yang sedang tren dikembangkan di seluruh dunia, sehingga tidak lagi bergantung dengan pabrik pupuk kimia yang sebelumnya sangat merajai penggunaannya di sektor pertanian. Oke, yang kedua adalah misi kita pengolahan sampah zero waste. Jadi sampah ini betul-betul menjadi masalah nasional, masalah semua Pemda, khususnya Sumatera Barat. Ada beberapa pemerintah daerah, pimpinan sudah datang ke tempat saya di Serang. Itu bagaimana mereka untuk melakukan kerjasama untuk mengelola sampah zero waste di daerahnya. Baru saja kemarin itu Bapak Wali Kota Pariaman yang sangat semangat untuk bagaimana secepatnya saya tuh harus ke Pariaman setelah Lebaran, insya Allah. Nah, pengolahan sampah zero waste ini adalah itu sampah masuk ke lokasi pemprosesan itu tidak ada lagi residu. Dan yang dihasilkan adalah produknya berupa karbon, itu adalah untuk revitalisasi tanah, ya, kemudian ada di situ biodiesel yaitu liquid smoke, itu adalah untuk pembasmi hama tanaman, dan ada namanya liquid carbon organic fertilizer, itu adalah pupuk untuk tanaman yang menggunakan karbon. Nah, perubahan nyata ya dari dalam hitungan minggu bukan tahunan ya, untuk kalau kita menggunakan sistem karbonisasi. Jadi sistem yang kita kembangkan adalah sistem karbonisasi, sehingga kita bisa mesinnya tuh kita install dalam hitungan minggu dalam instalasinya. Jadi langsung kita bisa gunakan, dan dari sistem modular sangat efisien. Kemudian yang terakhir, semua teknologi yang kita kembangkan dan mesin produksi yang kita ciptakan itu punya sertifikasi internasional, dan nasional juga punya reputasi yang cukup baik. Nah, di samping itu, kita sertifikasi yang sudah kita peroleh untuk nasional adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari semua produk kita dites di pusat penelitian seperti kelapa sawit, Skovindo, dan Institut Teknologi Bogor. Dan rekam jejak mesin teknologi yang kita kembangkan itu sudah sampai ke Bali, itu sekitar sudah 18 unit mesin di 7 provinsi, dan kita didukung oleh multi organisasi, international organization, mulai dari UNDP, NPEC, International Trade Center, Impact Hub, DBS Foundation. Jadi kita tuh punya reputasi yang cukup baik di dunia internasional, dan ini memudahkan kita untuk mengintervensi ke negara-negara internasional dengan membawa teknologi Indonesia ke tempat mereka. Nah, penghargaan internasional untuk perusahaan kami itu ada di Jenewa, di Ethiopia, Paris, Brazil, di Indonesia, di Manado, dan terakhir kita di Singapura. Alhamdulillah ini semua berkat leadership yang kami dorong hari ini adalah millennial leadership for the company. Jadi mereka sangat agresif dan sangat aktif,
sehingga semua reputasi internasional ini kita bisa dapatkan. Next please. Seterusnya, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita zero waste itu? Kita mulai dari pengangkutan sampah. Dari pengangkutan sampah, sebenarnya di masalah zero waste ini yang dihadapi Pemda, masalah sampah adalah pertama masalah bau, kedua masalah air lindi yang sangat mencemari permukaan air, yang ketiga adalah sampah. Dan ketiga masalah ini kita bisa selesaikan dengan teknologi karbonisasi. Jadi mulai dari pengangkutan kita hilangkan bau sampah sehingga truk sampah melewati kawasan-kawasan perumahan itu tidak berbau. Kemudian kita menghilangkan memproses sampah menjadi karbon dengan menggunakan mesin karbon yang seperti tergambar di bawah itu, nomor 2. Kemudian di atas kita dengan menghilangkan eliminasi, menghilangkan bau sampah dengan teknologi bau sampah di TPS dan di TPA. Dan terakhir kita mengolah air lindi dalam 24 jam untuk menjadi produk. Yang selama ini air lindi itu tidak bisa diolah menjadi produk, tetapi dinetralkan untuk dibuang ke aliran sungai atau lingkungan. Nah, dari keempat yang kita lakukan ini, alhamdulillah memberi impact besar kepada pembangunan Indonesia, ya. Seperti contohnya, dan pekerjaan itu sendiri pun kita bisa lihat itu kita bisa lakukan di kawasan perumahan, pasar tradisional, kemudian kita juga bisa membersihkan sungai dengan teknologi karbon, kemudian kawasan komersial, perkantoran, dan tempat pembuangan. Juga kita melakukan revitalisasi untuk sektor pertanian dengan menggunakan produk kami yang namanya karbon. Nah, persoalan pertanian ini, oke, ini contoh spek yang mesin kami, ya. Nanti saya akan ceritakan tentang teknologi pertanian untuk meningkatkan tanah di sana. Nah, di sini kita tengok mesinnya itu teknologi karbonisasi, dia berproses dengan radiasi panas. Ini bukan oksidasi seperti insinerator dan lainnya. Menggunakan radiasi panas, kemudian dia diinstal dengan cepat, sistemnya modular, itu satu unit ini bisa memproses 10 ton per hari sampah. Kemudian teknologi ramah lingkungan, kemudian ini 100% produk dalam negeri, hasil karya anak bangsa. Terus next. Nah, ini kalau kita tengok dia punya benchmark kita, itu kita semuanya benchmark waste type, itu kita bisa semuanya jenis sampah kita bisa proses. Kemudian volume scalability kita juga bisa melakukan dari volume rendah sampai volume 2000 ton per hari juga kita bisa lakukan. Kemudian efisiensinya kita paling tinggi karena menggunakan supply energi listrik yang sangat kecil. Per unit mesin itu memerlukan listrik hanya sekitar 1.500 watt saja. Kemudian environment itu free emisi, tidak ada polusi, kita bisa mengubah polusi air lindi itu menjadi produk, sehingga memang teknologi sangat-sangat berguna untuk sampah. Nah, sebenarnya pengolahan sampah itu sendiri, sampah itu kan biomasa. Teknologi ini sebenarnya ingin memproduksi karbon sebanyak-banyaknya. Sedangkan sampah ini, dia persentase untuk menjadi karbon maksimum itu 5%. Yang paling bagus itulah sampah dari perkebunan, itu bisa menghasilkan sampai 20-30%. Terutama tadi dari sampahnya batok kelapa, itu 25% bisa menjadi karbon aktif, itu luar biasa. Kemudian asap cairnya itu sangat bagus untuk kualitas food grade dari sampahnya kelapa, itu harganya cukup mahal. Nah, dari sampah tadi yang tidak ada value, yang tadi bisnisnya to revenue cost, ya, dengan cost 1, itu menghasilkan produk, itu ini biodesinfektan, itu dari asap cair, proses dari proses teknologi,
Itu mempunyai nilai yang luar biasa. Di Tokopedia ini 14.500 per setengah liter. Jadi harga biodesinfektan ini dari penggunaan sampah itu lebih mahal dari BBM. Kemudian karbon yang kita hasilkan itu 1 kilogram itu 5.000 per kilogram. Artinya 1 ton itu 5 juta. Dan kami lebih berorientasi kepada pasar lokal dan lebih kepada kerjasama dengan pihak pertanian, petani dan pihak petani tambak, petani perkebunan. Itu kita ingin kerjasama, dan karbon ini adalah sebagai sumber investasi kami untuk membangun sektor pertanian dengan petani-petani di Indonesia. Dan ini produk kami yang sudah established di market sekarang ini. Terus next, dan satu lagi produk, semua teknologi ini didukung oleh teknologi kami yang pertama yang memiliki international patent, itu biocatalyst fuel saver. Di mana teknologi ini juga adalah sangat berkaitan dengan perkembangan industri pertanian, di mana semua alat pertanian itu memerlukan bahan bakar. Dengan menggunakan biocatalyst ini, bahan bakar itu bisa dihemat sampai 30%. Karena dia biocatalyst ini bekerjanya adalah untuk menyelesaikan semua masalah mesin, itu bisa diselesaikan dengan biocatalyst fuel saver ini. Ini teknologi biocatalyst. Nah, bagaimana kami itu memproduksi karbon. Jadi sampah fresh yang sebelah kiri itu sampah fresh dibungkus, sampah pasar, kemudian dimasuk ke mesin rotary sieving mesin ini untuk memisahkan itu antara organic waste food. Organic waste food itu kita gunakan, itu langsung kita bisa jual dalam bentuk pakan untuk maggot, peternak ayam, peternak bebek, dan dalam bentuk fresh dan juga dalam bentuk pellet kita bisa buat sendiri. Dan sebenarnya ini sangat mendukung kepada yang tadi Pak yang peternakan tadi, mereka ini kita bisa kerjasama dengan untuk menghasilkan pakan yang kita kelola sendiri dengan biaya murah, dan ini adalah sumber yang luar biasa. Saya bisa produksi ini satu hari bisa 10 ton food waste organik yang bisa kita blending dengan sumber organik seperti dedak dan sebagainya untuk pakan ternak, sehingga kita bisa menurunkan biaya pakan ternak paling minim, sehingga bisa meningkatkan produksi margin margin produksi untuk pertanian, peternakan dan juga perikanan dalam sektor ini. Dan itu adalah mesin kami, mesin karbon kami yang kami install di Kota Serang. Kemudian sebelahnya adalah itu biodigester yang kami tanam di dalam tanah, itu bisa menghasilkan biometan sebagai sumber listrik untuk kegiatan kami. Terus next please. Nah, ini kondisi TPA di Kota Serang. Ini jadi yang study case-nya itu sudah saya bicarakan, itu bau sampah, itu kita bisa selesaikan teknologi menghilangkan bau, TPA over capacity, kita bisa lakukan dengan teknologi land clearing, air lindi kita rubah jadi produk, kemudian sampah harian kita habis dalam waktu yang singkat, pada hari yang sama habis sampahnya. Terus next, sekarang saya coba menunjukkan proyek di pertanian. Mungkin ada di-share oleh teman saya, anggota saya, Surya, please. Bisa sharing. Nah, ini proses landfill di Cilowong. Yang kalau bisa yang itu yang ya please Surya. Yang proyek pertanian kita di Pengalengan. Jadi kita ada proyek di Pengalengan itu hortikultura, yaitu kita membuat proyek perkebunan sayuran, itu sawi dan kol, itu hasilnya luar biasa dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia, dan sehingga ini berkelanjutan bisa dilakukan. Dan kami berharap
kami akan di Sumbar nanti kita juga akan melakukan kerjasama dengan petani untuk melakukan melakukan proyek pertanian yang nanti ini dia proyek pertanian yang sedang kita lakukan ini di Pengalengan. Ya, ini kita menggunakan free, tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia. Dan kita yang pertama adalah ingin mengolah tanah. Sebenarnya tanah itu adalah sumber yang harus kita muliakan dan harus kita pelihara dengan baik. Jadi karbon itu kita letakkan di galian yang sudah kita gali, yang kita campur dengan pupuk kandang, ya. Oke. Dan ini ada formulanya, per lubang itu kita berikan sekitar 100 gram organik pupuk kandang, 250 gram karbon setiap lubang. 1 hektar itu totalnya itu lebih kurang 5 ton karbon dan sekitar 1,5 ton itu pupuk kandang. Dan ini kita nanam sawi dan kubis di sini. Oke, tolong dipercepat Pak Surya. Ya, ini kemudian kita aduk dia sama ininya karbonnya dengan tanah, kita tutup balik, kemudian baru nanti kita tanam ininya. Ini ya, kita mulai menanam itu sawinya, ya. Ini tanpa biochar. Itu kelihatannya sangat berbeda sekali. Ini setelah 12 hari hasilnya cukup signifikan. Nah ini kita tengok yang pakai karbon itu rata tumbuhnya sama besarnya. Sedangkan yang ini kita lihat sedekat 16 hari sudah sebesar ini full. Ya. Nah ini yang tidak pakai biochar, ya, dia ada besar kecil, ya, tidak sama rata. Dan ini pakai biochar kita tengok sama besarnya dan tumbuhnya sangat baik. Dan ini organik. Ini tim saya ada Pak Fozal, ini adalah CEO kita. Dan ini proyek kita di Bali juga tampakkan. Nah ini setelah 35 hari. Jadi penggunaan karbon di pertanian itu adalah sangat menjanjikan dan murah dalam pemeliharaan hasil pertanian. Produknya bisa meningkat 2-3 kali ganda dan kualitasnya adalah kualitas premium organik. Sehingga kita bisa melawan produk-produk yang dari luar negeri ataupun produk-produk yang sekarang ini lagi sudah established. Maka dengan penggunaan teknologi ini, saya kira di Sumbar adalah potensi yang sangat besar, terutama saya kira di daerah Pariaman itu kan daerah yang bisa digalakkan, daerah Solok Selatan, juga ini bisa dilakukan untuk kebun sawit. Kebun sawit kalau menggunakan teknologi karbon ini, itu tidak ada musim trek, itu biasanya 20 ton per hektar per tahun, itu bisa meningkat menjadi 35 sampai 40 ton per hektar per tahun produksi buahnya. Sehingga luar biasa bisa dikembangkan dan tidak ada masalah tentang cuaca, apakah cuaca kering sehingga menghambat produksi. Dengan ini kenapa bisa begitu? Karbon ini adalah sumber penyimpanan air di dalam tanah, dalam kapiler-kapiler nano size meternya. Jadi dia bisa bertahan lama dan tidak mudah menguap dan tidak mudah mengalir run off ke tempat lain. Saya kira itu dulu Prof. Fazli. Terima kasih banyak Dr. Insinyur Ishani, ya, luar biasa. Kita banyak menunggu nanti nih kerjasama dengan Sumbar, baik tingkat Pemda maupun juga di tingkat komunitas, ya, komunitas pertanian. Saya berikan tangan pada Dr. Insinyur Ishani Muhammad Nur. Kita lanjut dulu kepada Pak Insinyur Masrur Zain. Beliau ini birokrat, ya, lulusan Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, lama di pemerintah, memegang posisi kunci sebagai kepala dinas perkebunan, tapi juga lama juga di biro atau eselon 2 yang mengurus izin terpadu ini.
Dan orang biasa di sana itu orangnya trusted ya, bisa dipercaya karena dia harus melayani semua orang dalam satu pintu. Beliau sekarang melakukan sosialpreneur-nya, mendampingi startup muda dan juga memberi motivasi kepada petani. Beliau turun lapangan sendiri, menjadi mentor ya, dan juga coaching dalam hal tertentu ya, untuk pengembangan pertanian terpadu Bukit Gompong ya di Kabupaten Solok kalau nggak salah. Silakan Pak Insinyur Masrul Zain. Di unmute dulu, di unmute apanya, suaranya belum kedengaran. Ya. Makasih Kak Kanda Fasli, ketemu lagi ya. Ya. Saya dari SMA dulu kenal sama Kak Kanda, itu sama-sama di asrama kebakaran. Iya. Dan kebetulan istri saya juga mengajar di kedokteran di farmasi. Ya, baik Pak Fasli, Kak Kanda Fasli. Ya, terima kasih juga pada Dinda Tampo dan BMS yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ringkas saja karena waktu yang sangat-sangat singkat. Baik, kita tahu bahwa Indonesia negara agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian itu 44,28%. Dan kita tahu bahwa keberadaan petani menjadi penting di negara ini karena turut serta berkontribusi dalam meningkatkan sejahtera masyarakat. Saat ini kondisi pertanian semakin tidak sejahtera. Kenapa? Apa yang terjadi? Yaitu gagal panen, harga jual hasil panen yang anjlok, tingginya biaya produksi, kelangkaan pupuk, rusaknya tanah, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat generasi muda tidak tertarik berprofesi sebagai petani. Mereka lebih memilih untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara, buruh di pabrik, kuli bangunan, dan lain-lain. Salah satu penyebab yang sangat serius sehingga bergerak di sektor pertanian tidak menguntungkan adalah tingginya biaya produksi, yaitu biaya pupuk dan pestisida. Mohon screen, iya, share screen. Sebentar Pak Kanda, masih. Ya. Ya. Ya, udah di slide show kan aja, Dinda. Ya, ya, rusak, ya. Ya. Yang kita tahu bahwa rusaknya tanah, ya, rusaknya tanah itu membuat generasi muda tidak tertarik berprofesi sebagai petani, ya karena tidak menguntungkan salah satunya. Mereka lebih memilih ya kerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa dari ekspos Menteri Pertanian pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian ini dari 34,8 menjadi 33,4, hampir 1 juta dalam jarak waktu 1 tahun. Dan ironisnya lagi, pada tahun 2020 itu jumlah petani milenial itu kecil dari 30%, kurang dari sepertiganya. Artinya apa? Nah, kita ini terancam bahaya ke depan. Siapa lagi yang bergerak di sektor pertanian? Nah, ini sengaja mungkin ada teman-teman yang menganggap ini ada hal yang berbau politik. Tidak, jelas ini tidak berbau politik. Karena pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini di hadapan menterinya, betapa perlunya dicarikan solusi terhadap subsidi pupuk ini. 33 triliun setiap tahunnya. Nah, ini menjadi permasalahan. Dan oleh sebab itu ini perlu kita sikapi. Ya. Kita tahu bahwa rusaknya tanah itu dikarenakan penggunaan pupuk kimia yang merupakan penyebab utama dalam berusaha tani. Kita tahu juga bahwa dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik, dan seterusnya. Oleh sebab itu ini yang perlu kita camkan bersama, bahwa tanah kita terancam lama-lama makin
tidak produktif lagi. Dan kita tergantung dengan pupuk kimia ini. Saya masih ingat waktu saya di SMP dulu, kebutuhan pupuk itu 25 kilogram per hektar. Dan sekarang apa terjadi? Lama-lama dia meningkat sampai 300 kilogram per hektar. Artinya apa? Sama dengan ya narkoba, dosis kecil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan sekarang kita bisa melihat akibat yang terjadi. Belut saja tidak ada lagi di sawah, cacing juga tidak ada di sawah, banyak mikroorganisme yang lain. Itu baru di penggunaan pupuk. Belum lagi dari penggunaan pestisida, yang kata orang obat-obatan. Tapi bagi saya itu adalah racun namanya. Bukan pestisida, bukan obat. Kalau petani bilang obat. Nah, saya bilang itu racun. Karena sangat berbahaya. Kita lihat di sana lambang tengkorak. Betapa bahayanya orang yang menggunakan itu. Tapi ini cara mereka menggunakan, melariskan dagangannya, begitulah yang terjadi. Dan inilah yang membuat kami membangun kemandirian petani. Saya bicara sini bukan kami, Kakanda Fasli, karena saya bukan sendiri. Saya bekerja bersama dengan teman-teman. Yang terutama sekali adalah dengan teman dekat saya, yaitu Joni, Insinyur Joni. Kakanda juga sudah kenal dengan Insinyur Joni. Tadi Dinda Tampo juga kenal dengan Insinyur Joni, yaitu teman seperjuangan, sama-sama posma kami di pertanian, dan juga sama-sama bergerak, sama-sama menjadi pejabat di eselon 2 di provinsi. Nah, kita lanjutkan lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Kegiatan seperti inilah antara lain yang kami lakukan dalam membangun kemandirian petani. Ya, kegiatan seperti ini yang kami lakukan dalam membangun kemandirian petani. Di antaranya pembuatan pupuk kompos. Nah, ini kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya, kami bergembira sekali, dan berangkat dari inilah semangat-semangat terus muncul. Ya. Agar tidak tergantung dengan pupuk kimia, urea, TSP yang berbahaya tersebut. Semangat kami dalam membina petani semakin bertambah tatkala Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur terpilih Pak Mayildi dan Pak Udi telah datang memberikan support yang tinggi ke tempat petani binaan kami. Nah, ini Pak Gubernur datang ke tempat petani binaan kami pada waktu acara penyerahan sertifikat organik kepada kebun-kebun di Sumatera Barat 13 Maret. Dan ini Pak Audi, Wakil Gubernur, datang bersama-sama di pondok yang 88, ya saya bilang ini 80% adalah petani milenial, Kakanda. 80% adalah petani milenial. Sisanya adalah ya generasi-generasi lanjut. Dan mereka itu adalah diantaranya ada sarjana hukum, malah ada yang notaris, ada sarjana insinyur pertanian, ada sarjana olahraga, ada yang putus sekolah, ramai-ramai kita bina di sini. Nah, alhamdulillah ya cukup baik respon mereka, dan mereka sangat-sangat menunggu uluran tangan kita bersama. Dan saya senang juga di sini dalam kesempatan ini dukungan yang tidak kalah pentingnya itu pada kegiatan ini ketika Ibu Nurhayati Subakat dari PT Paragon, owner Komestik Wardah, juga ikut memberi dukungannya berupa dana CSR-nya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurhayati Subakat, orang Kampung Amboh, orang Padang Panjang, Amboh pun orang Padang Panjang. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurhayati, dan Ibu sangat peduli sekali, dan kita bantu, Ibu membantu kami dengan pembibitan terhadap minyak-minyak atsiri di lahan itu. Kegiatan ini bisa kita lihat, lah diantaranya membuat pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah bahan yang banyak tersedia di lapangan. Ya, kita lihat di sini ada titonia yang mengandung nitrogen yang tinggi dan sangat banyak tumbuh di pedesaan. Ditambah dengan tongkol jagung yang mengfosfor, yang terbuang percuma setelah mereka panen jagung. Ini kita manfaatkan, kita campur menjadi pupuk yang cukup bagus sekali. Dan pembuatan kompos dari juga bahan jerami. Ini bisa kita lihat di sini. Bahan jerami tidak pernah kita bayangkan dari 1 hektar sawah, 1 hektar sawah dibuat menjadi kompos itu setara dengan 20 ton
kompos. Luar biasa, ini selama ini dibuang. Alangkah murkanya kita. Buahnya diambil, batangnya dibakar. Padahal kalau kita kembalikan ke alam, luar biasa Pak Basli. Jadi ini yang perlu kita amati bersama, langkah-langkah seperti ini. Ini generasi muda yang kita bawa. Ini dibantuan, ini ada chopper bantuan dari Pak Wakil Gubernur dulu. Saya dibantu dengan chopper untuk daripada sulit-sulit mencincang anak-anak muda ini dibantu chopper. Nah ini jagung, tongkol jagung yang terbuang ini juga dicopper. Alhamdulillah luar biasa. Nah ini pupuk. Kami membuat pupuk, pabrik pupuk petani kami namakan. Karena di sini adalah pupuk yang luar biasa juga. Ternak kambing merupakan pilihan yang sangat tepat bagi petani kecil. Dengan pertimbangan urin kambing paling tinggi N-nya, nitrogennya itu 373 gram per kilogram bila dibandingkan dengan ternak lainnya. Cukup dengan 5 ekor kambing pada awalnya. Ya, sudah dapat memproduksi pupuk kandang dari urinnya setiap hari 10 liter. 1 ekor kambing itu memproduksi 2 liter urin per hari. Bayangkan hal ini yang selama ini tidak menjadi perhatian kita. Kalau untuk tanaman yang dipanen buahnya, maka kita larutkan kotorannya dengan urinnya. Karena kotoran kambing tersebut tidak akan hancur kalau tidak dengan urinnya tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami mengenai tanaman, budidaya tanaman. Petani kami arahkan untuk tidak menanam satu jenis komoditi saja. Karena dengan anjloknya harga satu komoditi, maka petani akan kecewa berat. Kemudian pada umumnya, di tanaman tahunan, kami arahkan kombinasi tanamannya dengan tanaman semusim, seperti tanaman kopi dan nilam, yang pada sini dapat harganya cukup tinggi. Ada juga tanaman sebagai pengendali hama, seperti serai wangi dan lain-lain. Ini kami gunakan. Jadi untuk Titonia itu kami tanam dulu di pinggir pagar sebagai sumber pupuk kami. Dan kemudian untuk mengendalikan serangan-serangan hama babi, kami tanam dengan serai wangi. Supaya ya bau serai wangi itu tidak disukai oleh binatang. Kita juga sudah dapat informasi Pak Tampo ya banyak serai wanginya di tanah datar Batu Sangkar. Ya mudah-mudahan ini akan lebih bisa mengembangkan lagi pada daerah-daerah lain. Dan minyak kayu putih ini kami bibitkan untuk kami kembangkan, bahwa kayu putih ini kita ambil cuma daunnya. 2 tahun sudah berproduksi dan hasilnya luar biasa. Sekarang Caplang itu membutuhkan sekali minyak kayu putih. Tidak tertampung-tampung, malah dipasok dari luar. Nah, kita bukan tidak mungkin sepanjang jalan itu kita tanam minyak kayu putih, pohon kayu putih. Luar biasa kalau ini kita gerakkan. Dan kita tanam juga marigold. Marigold itu adalah ya tanaman yang pengendali serangga. Istilahnya bagi kami adalah serangga itu lebih suka ke warna kuning. Jadi jangan heran pada waktu kami mengembangkan areal ini, orang kampung itu bilang, ini orang kayu baladang, ini tanam bungo-bungo. Bungo-bungo, bungo matahari, bungo ciri ayam, marigold dan sebagainya. Ternyata setelah mereka lihat, lama-lama, oh tempat kami tidak ada serangan hama karena serangga itu suka pada warna-warna kuning itu. Serangga bermain-main di bunga matahari itu. Nah, inilah langkah-langkah kita dalam menjaga kelestarian alam. Nah, kemudian dalam pemasaran hasil, kita juga membina petani teh organik. Nah, salah satu produknya adalah Premium Tea Lugus. Ini sudah launching. Ini muncul idenya ketika saya bekerja di SHJW Bioti, proyek perusahaan teh Belanda di Solo itu. Saya jadi berpikir, kenapa teh ini yang bagus ini dikirim keluar, sementara kita makan teh yang pakai bahan kimia. Oleh sebab itu, saya munculkan ide kepada anak-anak muda milenial ini. Kita buat UMKM, kita beli punya dia, karena kita punya hak untuk membeli, kita buat, kita kemas. Sekarang anak muda ini telah berkembang lagi. Mereka sudah dapat mesin mini untuk mengolah teh ini. Dan perusahaan Belanda sudah tidak lagi di Solo, sudah tidak ada lagi.
Dan kita bergerak dalam UMKM. Dan dalam pemasaran ini, alhamdulillah, Bapak Gubernur sangat respons sekali. Nah, ini akan kita masukkan ke kantor-kantor supaya meminum minuman yang sehat. Ya, dan ini dari pemasaran hasil. Dan kita lihat ini tanggapan yang serius dari Bapak Gubernur kita untuk mendukung pemasaran dari hasil pertanian organik ini. Tidak banyak, mungkin lebih baik kita berdiskusi. Mudah-mudahan lebih tertarik dengan organik penyelamatan bumi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Adinda. Luar biasa, pengabdian tidak pernah henti ya. Sudah Pak Kakanda Pasli. Kakanda Pasli, perlu saya informasikan juga bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman yang pemerhati lingkungan di Sumatera Barat. Iya betul. Apalagi Adinda bersama Adinda Joni kan sudah lama berjuang untuk organik ini ya. Dan saya tahu betapa sungguh-sungguhnya usaha. Mudah-mudahan kita bisa revitalisasi lagi dan makin masif penetrasinya ke masyarakat di Sumatera Barat sehingga lahan-lahan kita terawat, kesehatan masyarakat lebih baik ya, dan produktivitas bisa lebih tinggi. Terima kasih Adinda Masrul. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Sedikit Kakanda Pasli. Ya, saya begitu Kakanda sampaikan supaya melakukan akses di kayu tanam. Saya inginkan, kan saya kirim, sebaiknya datang dulu melihat ke Bukit Gompong, karena nanti pola pikirnya akan lain. Baik. Ya. Jadi hal-hal ini nanti perlu. Siap Pak Masil, siap insyaallah. Oke. Siap. Baik, kita lanjut. Mereka juga paham, enak. Ya. Baik, terima kasih Adinda Masrul. Baik, kita lanjut dulu kepada Bapak Marindo Palar. Sebelum nanti kita tunggu yang juga sangat kita harapkan ini Profesor Yazid Binder ya, yang banyak sekali idenya. Pak Marindo Palar ini adalah contoh real bagaimana usaha dari berbagai teori, pengalaman segala macam. Beliau pernah menjadi profesional, juga orang yang bekerja di Litbang, tapi sekarang menekuni sebagai produsen pupuk organik ya, Labe. Dan itu sudah berkembang di Sumatera Barat dan juga di Jawa Barat juga, dan mudah-mudahan seluruh Indonesia. Kita berharap banyak ini produksi beliau ini bisa menyebar luas di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Marindo Palar. Di unmute dulu Pak, mic-nya masih belum di ini. Ya, sudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Profesor Fasli Jalal. Terima kasih kepada Pak BMS, masih ada ya? Masih. Pak Tampo masih ada ya? Terima kasih saya diberi kesempatan, sebuah penghargaan yang besar bagi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon bisa untuk share screen, Pak. Silakan Pak Marindo. Bisa langsung. Tolong Bu Yuli, rasanya udah jadi co-host ya, udah. Ya, makasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, karena kita di sini bicara mengenai mengenai pertanian, maka bisa kita katakan bahwa kalau bicara pertanian kita tidak terlepas dari bicara tanah. Ya, tanah merupakan media tempat tumbuh dan berkembangnya organisme. Nah, kalau untuk pertanian jelas itu adalah tanaman organisme berupa tanaman pertanian. Dan juga tidak boleh kita lupakan itu mikroorganisme yang ada di dalam tanah, itu sangat penting. Nah, tanah itu sendiri ada kriteria kesuburannya, bahwa ada tanah yang kesuburannya sangat rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Nah, saya mungkin akan lebih fokus ke yang sangat rendah dan sedang ya. Kalau yang kriteria kesuburan yang sangat rendah itu kita bisa lihat dari misalnya C organiknya. C organik itu kecil dari 1, nitrogennya kecil dari 0,1% dan seterusnya. Nah, kesuburan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor fisika, ada faktor kimia, ada faktor biologis. Faktor fisika itu contohnya misalnya kemampuan mengenai porositas.
Porositas itu kalau makin besar porositas, kemampuannya mengikat air itu akan sangat kecil. Itu akan mengakibatkan perakaran tanaman akan menjadi kering, tanaman tidak tumbuh dengan bagus. Juga kegemburan itu akan berdampak kepada keleluasaan perkembangan akar. Juga sirkulasi udara, kita nanti akan lihat apa pentingnya sirkulasi udara dalam tanah. Kemudian faktor kimia itu bicara tentang pH, ada pH yang rendah, ada pH netral, ada pH yang tinggi. pH rendah itu membuat tanaman tidak tumbuh dengan bagus karena pH rendah bisa mengikat komponen-komponen unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian kecukupan unsur hara, tadi seperti di kriteria kesuburan tadi, kecukupan unsur haranya harus lengkap. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi di faktor kimia ini adalah konsentrasi unsur yang bersifat racun. Ya, ada logam berat dan lain sebagainya. Kemudian biologi, faktor biologi itu keberadaan makrofauna seperti cacing misalnya. Kemudian kecukupan mikroorganisme. Nah ini sangat penting, mikroorganisme ini sangat penting. Kemudian keberadaan mikroorganisme patogen ya yang negatif. Nah, itu akan mempengaruhi kesuburan tanah dan akan mempengaruhi tanaman. Bicara tentang kesuburan tanah yang rendah, sangat rendah, yang sedang, tadi sama seperti Pak Masrul tadi bicara bahwa kualitas tanah itu akan menjadi akan menurun karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Menurunnya kualitas tanah itu akan berakibat kepada menurunnya kualitas dan kuantitas dari hasil panen. Itu akibatnya. Nah, ini adalah ini adalah jenis-jenis unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ada hara makro, ada C, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, kalium, dan segala macam. Hara makro dan hara mikro. Nah, dibutuhkan sedikit tapi perlu ada. Nah, kalau tingkat kesuburan tanahnya sedang, rendah, sangat rendah, solusinya apa? Kita kasih pupuk. Tapi pupuk itu ada dua jenis. Ya, kita bicara tadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik itu dibuat dari bahan kimia. Kita menyebutnya pupuk kimia. Nah, kalau kita mau menerapkan pertanian organik, pupuk kimia ini tidak boleh kita pakai. Dan satu lagi jenis pupuk itu adalah pupuk organik yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme hewan dan atau sisa tumbuhan dan atau ya bisa kita campur. Selanjutnya kita bicara tentang pupuk organik. Nah, pupuk organik ini seringkali juga bermasalah. Karena apa? Karena banyak yang tidak memenuhi standar. Di masyarakat kita berkembang istilah pupuk organik itu adalah pupuk kotoran ayam, kotoran sapi campur jadilah pupuk organik. Ya. Nah, ini sekarang juga bermasalah. Di daerah Alan Panjang itu sudah banyak orang tidak lagi begitu antusias menggunakan pupuk kotoran ayam yang mentah misalnya. Nah, apa solusinya? Solusinya kita harus menggunakan pupuk yang sudah lolos uji mutu, itu pasti. Dan kemudian yang punya izin dari Departemen Pertanian. Di samping lolos uji mutu, dan terdaftar di Departemen Pertanian Republik Indonesia, pupuk organik itu juga akan bisa lebih bermutu tinggi bila diperkaya dengan mikroorganisme penyubur. Apa itu mikroorganisme penyubur? Yaitu mikroorganisme yang punya kemampuan menambah nitrogen dari udara, yang punya kemampuan melarutkan fosfat dalam air, yang punya kemampuan melarutkan kalium dalam tanah, yang menghasilkan anti hama, yang bisa menghasilkan zat pengatur tumbuh, itu mikroorganisme penyubur. Nah, ini kami sebut sebagai pupuk bioorganik untuk membedakan dengan pupuk organik yang tadi kita sebutkan, yang oleh masyarakat kita itu pupuk organik campuran kotoran ayam, kotoran sapi, bla bla bla, jadi pupuk organik. Kita bedakan antara pupuk organik dan pupuk bioorganik. Nah, inilah labek. Labek adalah pupuk organik yang sudah diperkaya dengan mikroorganisme penyubur. Nah, karena itu tadi kita bicara tentang kualitas tanah yang menurun, labek ini kita racik dan kita rancang menjadi solusi untuk mengatasi persoalan penurunan kualitas tanah ini. Saya akan sharing pengalaman, saya mulai
saya mulai debut saya di bidang perpupukan ini tahun 2006 sampai tahun 2012 di Singkawang. Saya diajak oleh orang sebagai formulator pupuk organik. Dia punya peternakan ayam sangat besar, kotoran ayamnya tidak terpakai. Dia minta saya, bisa nggak jadi formulator pupuk organik? Oke, bisa aja, tapi syaratnya mikrobanya dari saya, bla bla. Oke ya. Maka saya jadi formulator di sana dan saya menjadi supplier mikrobanya. Kalau enggak, saya nggak mau jadi formulator. Kalau mikroba saya nggak beli, karena saya nggak jamin mutunya nanti. Kalau beli mikroba dari luar, gitu. Sampai tahun 2011. Tahun 2011 ini kemudian berhenti cukup lama, tapi tahun 2020 sampai sekarang insya Allah kami mulai lagi mensuplai mikroorganisme untuk menyelamatkan kebun sawit dari serangan jamur Ganoderma. Tahun 2008 sampai 2010 saya memproduksi pupuk bioorganik granular. Ini juga sudah terdaftar di Departemen Pertanian di Kampung Pasir Huni, Desa Ciwalen di Cianjur. Ya, di Cianjur. Ini granul. Kami memproduksinya seperti ini. Selanjutnya tahun 2010 sampai 2016 saya bekerja sama dengan sebuah pabrik juga, pupuk organik granul juga di daerah Cikembar, Sukabumi dalam memproduksi pupuk organik bersubsidi. Nah, kami memproduksi pupuk organik bersubsidi. Saya sebagai quality assurance-nya bicara tentang bahan bakunya, kualitas bahan bakunya, segala macamnya, dan sampai terakhir kita menggunakan salah satu bahan bakunya kompos dari TPA Sukabumi sebagai salah satu bahan baku untuk pupuk organik tersebut. Nah, saya kemudian dari tahun 2011 sampai 2013 itu memproduksi pupuk bioorganik berbentuk curah di tempat ini. Untuk pupuk saya sendiri di sini, tidak kerjasama. Saya menyewa tempat, menyewa tempat saya. Nah, tahun 2014 sampai 2017 saya pindah ke Payakumbuh. Saya pindah ke Payakumbuh, itu di belakang Pasar Ibu Payakumbuh itu ada tempat pengolahan sampah CSR dari sebuah bank yang sudah lama tidak begitu terutilisasi dengan bagus, maka kita mengajukan diri untuk kerjasama dengan Pemkot Payakumbuh. Mudah-mudahan Pak Wako ada nih. Dari tahun 2014 sampai 2017 saya memproduksi 2 jenis pupuk di sini. Mereknya Porganik SR dan Superganik. Kemudian ini adalah pengalaman aplikasi kita. Pabrik saya yang di Ciwalen tadi, di Desa Pasir Huni, ini saya sengaja sampaikan di sini karena dari pupuk yang kita hasilkan diaplikasikan di sini itu di sini ada kebun cabai yang sudah merana, sudah banyak yang layu kena fusarium sebagian, kena merana sebagian, yang kata pemiliknya harapan panennya 20%, dengan pengaplikasi pupuk kita naik menjadi 80%. Sedangkan yang ini yang sebelah yang lebat ini katanya sudah panen yang ke-6 kali. Ya. Jadi pupuk ini cukup bagus. Kemudian aplikasi pemupukan kita untuk revegetasi lahan bekas tambang di Papua. Nah, di Papua saya tidak usah sebutkan itu apa lahan bekas tambangnya, tambang apa di sana, tapi pupuk kita yang kita buat di Pasir Huni dan di Cikembar tadi itu dibawa ke sini. 40 ton per 1,5 bulan, ya. Setiap 1,5 bulan kapalnya petambang Papua itu datang ke Jakarta, pupuk kita dibawa sekalian. Kemudian tahun 2011 sampai 2012 dari November sampai April kita melakukan revegetasi lahan bekas tambang batu bara. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu semua lahan bekas tambang itu lahan yang sudah miskin sekali. Ya, topsoilnya sudah hilang, mikroorganismenya sudah tidak ada, sehingga tanaman sulit tumbuh. Nah, tapi dengan pupuk kita, dengan sistem pemupukan kita, alhamdulillah pada tanggal 30 kita masuk pada bulan November tahun 2011, bulan 4, tanggal 30 bulan 4 tahun 2012 itu lahannya sudah hijau. Kemudian pemupukan kebun sawit lahan berpasir. Nah, kebun sawit itu ternyata ada lahan pasir, saya juga baru tahu. Itu kita juga masuk antara November sampai Februari di lahan pasir tersebut. Tempatnya di Kalimantan Barat, nama kampungnya Labai, 5 jam perjalanan dari Pontianak.
Pontianak, Balai Berkuak di daerah Tayan di Kalimantan Barat. Itu. Nah, ini adalah aktivitas kami yang lain. Ini saya dan istri saya ini bekerja selalu melakukan aktivitas seperti ini. Kalau pulang kampung, kami memberikan BIMTEK. BIMTEK ini adalah BIMTEK pembuat mall, mikroorganisme lokal, BIMTEK untuk pembuatan kompos, BIMTEK aplikasi pemupukan sawah di Jorong, Batu Gajah, Taram, Kabupaten 50 Kota. Kemudian ada BIMTEK juga di Payakumbuh, di Kota Payakumbuh, cara membuat mall, mikroorganisme lokal. Ini dihadiri oleh petani-petani, kelompok-kelompok tani. Kemudian BIMTEK pupuk dan pemupukan di Jorong Rage, Kabupaten 50 Kota. Itu juga kita pernah lakukan tahun 2017. Kemudian di Kerawang juga kita lakukan BIMTEK seperti ini. Di Bekasi juga kita lakukan BIMTEK pembuatan pupuk, mall, dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kelompok-kelompok tani dan institusi lainnya. Saya sebut institusi lainnya karena di Payakumbuh terakhir kemarin, ini baru 3 hari yang lalu, fotonya dikirim oleh anak-anak santri. Kita mengajarkan kepada anak santri untuk berkebun sambil mencobakan itu labek kita. Ya. Dan kemarin mereka sudah panen, ini fotonya dikirim. Fotonya dikirim di tanggal 22 kemarin nih. Tanggal 22 April kemarin fotonya. Nah, ke depannya gimana nih? Nah, ke depan kita ingin ikut memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai daerah produsen produk-produk agroindustri yang diperhitungkan di Indonesia. Kita ingin Sumbar harus mempunyai ikon produk agroindustri. Kami juga ingin mendukung, kalau dibolehkan nih oleh Pak Pemprov nih, oleh Pemprov kita nih, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, mendukung rencana atau program pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk go organik dan menggarap 200.000 hektar lahan tidur di Provinsi Sumbar. Di media massa beberapa waktu yang lalu kita dapat informasi bahwa ada informasi dari Gubernur sendiri bahwa ada 200.000 hektar lahan tidur di Provinsi Sumatera Barat. Ini kalau kita manfaatkan akan sangat bagus. Kemudian barangkali untuk INS sendiri, INS sebagai lembaga pendidikan bisa menjadi kawah candra di muka mempersiapkan SDM pertanian organik. Nah, kita sebagai produser labek di sini siap berkontribusi Pak Fazli, Pak Prof. Kita tunggu Bang Marindo. Sebagai partner untuk mengembangkan pertanian organik di Sumbar, termasuk menyiapkan SDM handalnya dari jalur pendidikan melalui INS. Ya. Nah, demikian saja singkat dari saya. Yang paling penting produk labek ini sangat baru. Ini adalah produk anak negari asli. Tempat produksinya di Payobasuang, Payakumbuh. Ya. Sudah terdaftar di Departemen RI. Demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Marindo. Dan produknya sudah disebarluaskan ya ke seluruh Indonesia dan berdasarkan pengalaman panjang dari berbagai setting dan juga berbagai komoditas. Selamat Pak Marindo, kami menunggu sinergi berikutnya. Baik, kita kembali ke Profesor Yazid Bindar. Kami persilakan Prof, yang tadi agak terganggu konektivitasnya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus. Perkenalkan, saya Yazid Bindar. Posisi sekarang sebagai dosen di ITB. Saya bergabung di Fakultas Teknologi Industri. Bidang keahliannya itu adalah teknologi pengolahan biomasa dan pangan. Kemudian pada dasarnya juga mengembangkan produk dan mengembangkan teknologi. Dari sekian teknologi dan produk yang kami kembangkan, saya akan share dengan Bapak Ibu semua tentang produk yang kami kembangkan yang terkait dengan pangan. Sudah kelihatan, Prof? Sudah jelas, Prof ya? Ya, saya memberi judul membangun ekosistem industri singkong dengan tepung pangan Perkaf. Ini kami kembangkan sejak 2011.
Terus alasan besarnya apa? Alasan besarnya adalah dari kajian kami, dunia akan mengalami krisis pangan setelah habisnya fosil yang terkait langsung dengan ini habisnya gas alam di Indonesia juga, di dunia juga, maka pabrik pupuk urea akan tutup, pabrik pupuk urea atau nitrogen atau anorganik yang itu akan mahal, pasokan sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka setiap produktivitas pangan akan anjlok. Kira-kira dari konsumsi beras, sekarang sekitar 36 juta ton, nanti suplai beras di tahun 2050 pasti jauh lebih kurang dari yang sekarang, dan kemudian penduduknya sekian banyak. Nah, kami berusaha mencari solusinya apa. Nah, dari solusi yang ada itu yang terbaik, yang termungkin, yang suplai yang bisa dibangun adalah dari singkong. Tapi singkong konsumsinya juga sangat tradisional dan tidak mau dijadikan makanan harian, maka kita robah dulu dalam bentuk tepung pangan. Nah, dalam hal ini di 2050 targetnya kalau memungkinkan, sekarang produksi Indonesia singkong sekitar 22 juta ton per tahun, kalau dijadikan tepung dia sepertiganya, jadi sekitar 7 juta. Di ke depan ketika konsumsi kita berasnya tahun 2050 mungkin bisa sekitar 50 atau 60 juta ton, berarti yang akan mengisi pangan itu di samping beras juga masih ada tapi jumlahnya jauh lebih kurang, itu adalah singkong. Bagaimana menyiapkannya? Itu yang kami lakukan persiapannya, tapi dari sekarang harus masuk kondisi bisnisnya harus jalan, tapi tidak mudah. Alasannya ada, tapi karena waktu singkat, semuanya alasan kenapa angka 2050 itu ada semua perkiraan kami, kenapa pupuk itu menjadi sumber produksi pangan, ketika tidak ada pupuk nitrogen akan anjlok. Ini ada semua, tapi saya skip dulu. Pupuk urea di Indonesia ada 5 pabrik, ketika 2050 Allahu alam ya. Kemudian, nah ini kira-kira masalah industri hulu pertanian singkong dalam kondisi yang sekarang ya menurun terus, luas lahan mungkin sekitar tinggal 0,9 juta hektar dan produktivitasnya rata-ratanya juga hanya 20 ton per hektar per tahun, jumlah produksinya sekitar 22 juta. Kenapa? Karena memang pemikiran industrinya itu kurang diperhatikan. Hanya diolah ke tapioka terbatas. Tapioka terbatas, itu penggunaannya sedikit pangannya, banyak bahan kimianya, kemudian konsumsi langsung. Nah, konsumsi langsung ini juga terbatas juga. Jadi ketika tidak mampu menyerap produksi ketika ditingkatkan. Nah, dalam hal ini yang paling mungkin serapan yang terbesar itu adalah lewat jalur pangan. Nah, jalur pangan ini kita rubah dalam bentuk tepung pangan yang kita sebut nama awalnya Mokaf, tapi ITB mengembangkan namanya Verkaf, itu fermented cassava flour. Nah, kalau dalam hal ini maka konsumsinya akan sangat besar. Ini yang kami coba bangun produknya dan teknologinya. Alhamdulillah sudah masuk pasar, masih kecil. Nanti saya sampaikan, Bapak bisa ketik di Google Verkaf itu akan keluar. Sekarang baru per bulan 300 kilo, tapi sengaja kami rilis ke kawan kami untuk memproduksinya. Silakan dibisniskan. Alhamdulillah baru 300 kilo, tapi masih sangat kecil. Nah, permasalahannya memang struktur harga, kemudian belum biasa, kemudian produk pangan yang digiring ke sana masih sangat terbatas. Jadi dalam hal ini, pangan karbohidrat inilah yang kita kembangkan dari yang sekarang untuk antisipasi 2050, tapi dari sekarang dia sudah berada di bisnisnya. Jadi yang kita harus bangun harga kompetitif, kemudian industri dan bisnis produk singkong dan turunannya berkembang. Dua hal yang dikejar itu ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kami kembangkan ini
Ini kira-kira keunggulannya ada, kelemahannya ada. Keunggulannya adalah di dunia mencari tepung namanya bebas gluten. Nah, ini keunggulan pasar dunia tepung terigu itu sekarang 750 juta ton per tahun. 10% dari situ adalah orang-orang yang istilahnya sensitif terhadap gluten, maka mereka mencari tepung gluten free. Sekitar di luar itu sekitar 75 juta ton per tahun potensinya. Jadi ketika kita coba di dalam negeri, daya serapnya sangat kecil. Jadi hampir semua baik mokaf maupun verkaf, sekarang itu kondisinya daya serap pasar dalam negeri sangat-sangat kecil, sehingga kemampuan serapnya itu belum mampu merubah di hulunya. Jadi ketika hulunya kita tingkatkan produktivitas lahan, jumlah lahan ditingkatkan, dan jumlah produksi naik, tapi harga anjlok. Ya. Jadi ini produk yang di pasar, produk verkaf yang kami sudah rilis. Jadi verkaf, ini kalau verkaf itu pasti dari ITB, yang lain namanya mokaf ya. Jadi kalau ini sudah dirilis bisa buat nanti beras analog, bisa mie verkaf, kemudian juga bakso segala macam. Tapi intinya bagaimana mematangkan bisnis dan usaha industrinya ini dari sekarang dengan gradual nanti 2030 seperti apa, langkah kita ke depan bagaimana, ini yang kami coba bangun. Terus terang saya mungkin bukan praktisi, tapi saya di sini ada sebagai akademisi peneliti dan pengembang teknologi dan produk. Jadi, nah ini adalah struktur pohon industri dari singkong yang tidak satupun yang tidak berguna ya. Bagaimana kita membangun kematangan di sini dari daun, dari singkong, dari kulit, semuanya bisa. Dari daun itu nantinya adalah chemical yang berguna namanya flavonoid. Kemudian ada pakan, ada makanan di situ, tepung. Kemudian dari singkongnya kita rubah tepung tapioka, kebutuhan terbatas. Yang tidak terbatas untuk ekspor adalah dalam bentuk gluten free namanya mokaf. Kemudian gaplek juga terbatas. Kemudian kami juga ada produk barunya adalah namanya Peyem Flour atau Pevlo, itu adalah 2-in-1 kami sebut. Di samping ada gulanya dan di situ ada tepungnya, jadi karbohidratnya. Ya, ini semua pangan kreatif. Ke belakang nanti tepung tapioka yang bisa digiring nanti bahan-bahan bioplastik, biokimia, maltosa, dextrin, dan kemudian ada juga tapioka pearl. Ya, jadi ini bisa buat lari ke kosmetik juga nantinya. Kemudian ke belakang tepung pangan, nah ini yang kita giring nantinya tepung pangan, produk pangan kreatif, pasta, pabrik mie, beras analog, tepung blending siap guna pangan roti, ini bahan pangan aditif. Ini kira-kira keindustrianya dari sekarang, ya ekosistemnya coba kita didik dari yang sekarang, sehingga arti kata ketika makanan masih cukup, karbohidrat masih cukup, tapi penggantinya udah disiapkan. Jadi biaya produksi, ini permasalahan juga yang biaya produksinya rata-rata biaya verkaf mokaf yang dijual sekarang masih di atas harga tepung terigu. Selagi masih di atas tepung terigu tentu sulit bersaing sama terigu. Ini adalah PR dari kami, bagaimana menurunkan biaya produksinya. Kami sudah strukturkan, maka harga jualnya kami sekitar 7.500 itu bisa. Nanti kalau sudah besar masih bisa diturunkan lagi per bagian. Kemudian ini roadmap-nya ya, ke masa depan yang ingin kami kontribusikan juga, bagaimana menatap 2050 krisis pangan itu tumbuh di tahun 2020 sekarang masih 0,9 hektar, 2022 dengan growth katakanlah 21% nantinya, misal 2 juta hektar, 2030 5 juta hektar, kemudian 2040 adalah 8 juta hektar, 2050 12 juta hektar. Ini targetnya seperti ini. Kalau dihitung dari sisi revenue per hektar, kalau kita bisa di 30 sampai 35 ton per hektar, kalau untuk industri harganya bisa katakan dari Rp1.000 untuk bersaing dengan karbohidrat yang lain, maka revenue singkong jauh lebih tinggi daripada revenue sawit. Jadi dalam arti kata ini sesuatu yang menarik, apalagi nanti kekurangannya singkong ini belum ekspor driven. Kalau sawit sudah ekspor driven. Bagaimana kalau ekspornya
kita gerakkan ke depan. Nah, sekarang disiapkan bahwa ini bisa kualitas ekspornya dengan dikenal dengan food grade. Ya, ini kira-kira strukturnya. Kalau ingin masuk ke industri, bagaimana nanti productivity lahannya kita tingkatkan ya, di level di atas 30 ton per hektar. Sekarang masih 20-an. Ya. Ya, kira-kira dalam hal industri singkong diharapkan seperti ini, kita bisa bangun lokus industri, ya, per lokus itu bisa 10 ton per bulan, atau 100 10 ton per bulan. Kemudian satu lokus mengelola 20 hektar, di situ ada pabrik tepung pangan verkafnya, sehingga nanti dari ini bisa kita create misalnya 5.000 lokus industri verkaf dan mokaf lokal. Ini kira-kira rencana dan mimpi yang kami coba gariskan ya. Nah, jadi caranya ada produksi tingkat dasar, ada produksi tingkat lanjut, keindustrian kita coba bangun. Kemudian strateginya ada singkong desa per desa, bisa mengelola ada 20 sampai 50 hektar. Kemudian kita bangun chip verkaf, kemudian ada produk singkong berkelompok per desa di sini. Ini pasar lokal, pasar ke industri dan pasar ekspor. Nah, salah satu kalau sudah ekspor driven, maka nanti di hulu itu bisa diinovasi untuk meningkatkan produktivitinya sehingga revenue-nya sangat baik dibanding dengan sawit misalnya. Ya. Kemudian ini kira-kira mimpi di masa depan, semoga di sini dapat diwujudkan. Nah, dalam kondisi yang sekarang memang ketahanan pangan khusus singkong ini agak bergeser ditangani oleh Kemenhan ya sekarang dengan program dari Kalimantan. Yang kemudian kami patennya ada, tapi untuk pabrik kecil-kecil menengah nanti ITB akan kasihkan secara gratis, tapi untuk pabrik yang besar nanti tentu kami hitung nanti bagaimana caranya. Nah, sekarang kemungkinan kami akan terlibat juga dalam sebagai proses provider untuk membangun pabrik singkong pangan yang akan diwujudkan kemungkinan di Kalimantan. Secara pendek begitu aja Prof, sehingga nanti kalau ada tanya jawab mangga kita silakan. Terima kasih banyak Prof. Yazid. Ya. Waalaikumsalam. Ini peluang yang luar biasa ini, jangan-jangan tidak sampai 2050, 2030 aja kita udah menghadapi perpindahan yang jangan sampai mendadak, benar ya. Tinggal mungkin kulinernya nih perlu juga, jadi pola-pola kuliner yang dilahirkan ya sehingga makin menarik dan mungkin anak-anak muda banyak kita libatkan lah bermain di verkaf dan ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu, pada para pembicara silakan melihat beberapa pertanyaan di chatting, tapi saya minta secara khusus nih 3 orang tokoh kita. Pertama saya minta kepada Prof. Ismet Fanani yang dengan sabar sudah hampir tengah malam di Australia. Dia bersama kita. Coba gimana pendapat Prof. Ismet? Nanti ada Bapak Profesor Maizar Rahman, ini Sekjen OPEC kita dulu. Banyak sekali melakukan usaha-usaha sosial mendukung perkembangan di kampung termasuk pertanian. Dan juga kita beruntung sebetulnya hadir bersama kita Rektor UNAN dulu dan sekarang Rektor Baitur Rahma yang juga Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Wakil Pendidikan dan Kebudayaan waktu beliau ya, Profesor Musliar Kasim kalau masih ada bersama kita. Kita mulai dulu dengan Prof. Ismet. Singkat-singkat Prof. Ismet. Terima kasih banyak Prof. Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanpa menyebut semuanya tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Saya selalu menikmati dari jauh ini perkawinan Prof. Fasli dengan Pak Burmalis, Yarsi dengan MDNG. Ini memang banyak sekali menghasilkan terobosan-terobosan kerjasama seperti ini saya lihat. Jadi ini salah satu yang luar biasa. Banyak sekali saya lihat tadi tokoh-tokoh yang bukan saja punya pemikiran, tapi juga pengalaman langsung, kegiatan langsung
melaksanakan berbagai macam-macam industri yang menakjubkan, termasuk sektor pertanian. Ibu Nurhayati sepakat dengan terus langsung di INS antara lain dengan program yang tadi beliau ceritakan itu. Ini sungguh menakjubkan. Nah, kalau boleh saya secepat saja Prof. Fazli ingin Silakan, ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Ini menarik sekali. Tadi waktu Ibu Nurhayati menyebutkan hasil pertanian, cabai misalnya katanya, waktu musimnya musimnya itu harganya murah, tapi dan banyak terbuang-buang, tidak menguntungkan untuk masyarakat, tetapi di kali lain harganya begitu mahal. Nah, bagaimana ini? Jadi ini sedikit saja saya ingin mencoba apa yang saya lihat di sini sehubungan dengan hasil pertanian ini. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan itu yang belum saya lihat banyak di Indonesia. Kalau ada, mungkin belum ada juga. Bagaimana kampanye untuk mencintai produk lokal di bidang pertanian ini. Nah, di Australia walaupun ini terpencil dan tidak banyak masuk produk lain, tapi kampanye mereka itu luar biasa untuk menggunakan produk lokal. Jadi ini contohnya di supermarket seperti ini, misalnya Aussie Fruit, Aussie Fresh Meat. Bayangkan itu. Jadi walaupun mereka sudah dari sini semua itu, tetap saja mereka himbau masyarakat untuk mencintai daging Australia. Nah, ini sungguh sangat menarik bagi saya perbedaan ini. Jadi ini antara lain bisa menjadi usaha bersama juga dengan pemerintah daerah dan di seluruh tempat lain di Indonesia di mana banyak orang Minang. Kenapa kita tidak menyebutkan ini produk dari Sumatera Barat, ini produk dari Minang, daging dari Minang dan sebagainya itu. Kalau di sini kita melihat banyak sekali yang demikian itu. Nah, bukan saja secara nasional, kalau kita lihat secara lokal pun. Jadi misalnya di Melbourne ini, kita lihat supporting local Aussie farmers. Itu kita mendukung petani lokal Australia. Negara bagian Victoria di Melbourne misalnya gitu. Jadi dipajang di mana-mana begitu. Sehingga orang lihat langsung kecintaan, pikiran tentang produk lokal ini menjadi memasyarakat gitu. Jadi selain dari kita menciptakan cara-cara, membuat cara-cara untuk mendukung petani menghasilkan hasil pertanian, tapi yang secara bersama bukan hanya di Sumatera Barat, tapi dikatakan tadi di kota-kota lain di Sumatera di Indonesia itu alangkah baiknya disebut begitu. Mulai dengan kita cari dulu supermarket swalayan besar atau yang milik orang Minang misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dipajang itu dengan besar-besar sehingga orang melihat itu wah ini produk dari Sumatera Barat. Ayo kita beli begini begitu. Nah, sampai ini banyak sekali contohnya. Saya tidak akan membicarakan ini telur misalnya, juga sebut telur Australia, pisang Australia, 100% pisang Australia dibanggakan. Coba besarnya tulisannya itu dipajang di tempat pisang itu dijual di supermarket. Ini belum ada di tempat kita, Prof. Fazli. Jadi ini barangkali salah satu cara bagi kita untuk mempromosikan, menolong petani untuk memasarkan barang mereka yang tadi juga disebut oleh beberapa tamu saya dengar. Nah, selain dari itu, ini itu yang pertama pemasaran. Yang kedua, Prof. Fazli, dan ini saya sangat senang hubungan Ibu Nurhayati dan Pak Fazli dengan INS dalam bentuk baru. Kemasan, Prof. Fazli, kemasan ini juga belum ada. Alangkah bagusnya kalau kita punya industri kemasan hasil-hasil pertanian sehingga tahan lama. Waktu musimnya dia tidak terbuang, harganya tidak murah, tetapi pada waktu tidak musimnya kita masih bisa makan karena dia diawetkan dengan kemasan-kemasan seperti ini. Jadi coba bayangkan, yang berdaun pun seperti lettuce ini, semacam lobak lettuce ini, bisa diawetkan sehingga tahan lama di supermarket dengan cara dikemas dengan cara tersendiri. Malah bayam, daun pun bisa diawetkan. Nah, namanya di sini istilahnya itu dikemas itu dibekukan gitu. Dan kemudian kalau dibekukan
nanti waktu dia di pelan-pelan tidak bekunnya dihilangkan, rasanya seperti segar lagi. Dan saya bayangkan yang daun seperti bayam pun bisa seperti itu. Nah, ini yang istilahnya nih yang mau saya di bawah ini snap frozen. Itu teknologi yang mereka pakai. Coba bayangkan jagung, kacang-kacangan, itu dikemas sedemikian rupa sehingga petani kita akan mendapat keuntungan jauh lebih besar karena yang pertama tidak ada yang mubazir, tidak ada yang terbuang, dan yang kedua bisa nanti pada waktu tidak musimnya tetap ada dijual. Jadi mereka selalu bisa mendapat uang dengan cara demikian. Dan teknologi snap frozen ini bukan teknologi tinggi. Tadi yang dikatakan oleh sebagian sudah dikerjakan oleh bapak dan ibu tadi itu teknologinya jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi ini suatu hal yang jelas bisa dan tidak mustahil menurut saya itu INS Kayu Tanam itu bisa salah satu kampus yang juga mengembangkan kemasan-kemasan pertanian yang jumlahnya begitu banyak sampai buah-buahan. Ibu Nuriati tadi bilang tentang sampai ke durian. Bisa semuanya ini dengan teknologi yang seperti ini. Nah, tadi salah satu bapak juga mengatakan petani tidak harus petani itu sendiri yang mengerjakan kemasan seperti ini. Di Australia modelnya memang juga tidak begitu, Pak Ibu sekalian. Caranya itu adalah ada kerjasama petani dengan pabrik kemasan hasil pertanian. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, taruhlah misalnya INS, Ibu Nurhayati dan Pak Fasli lewat INS itu mendirikan pusat kemasan tadi itu. Caranya di Australia adalah pemilik atau pengusaha kemasan hasil pertanian itu bekerja sama dengan petani dengan cara yang ketat. Jadi misalnya begini, dia tidak membeli langsung dari setiap orang, tidak begitu. Karena kualitasnya tidak selalu bisa dijamin. Caranya bagi mereka adalah INS misalnya, dengan Ibu Nurhayati dan Pak Fasli tadi itu, menunjuk atau mencari petani-petani tertentu dengan lahan yang cukup, misalnya, tolong ditanam ini. Kami mutunya dengan cara begini. Jenis kacangnya jenis kacang seperti ini. Jadi dengan demikian, petani itu bekerja sama memproduksi pertanian yang kita sudah punya industri kemasannya. Jadi dia berkomunikasi langsung itu. Jadi pabrik kemasan itu berkomunikasi secara terus-menerus dengan petani yang menanam sayur-sayuran atau buah-buahan yang dispesifikasikan oleh pabrik kemasan itu. Nah, jadi saya melihat ini cocok sekali. Saya bukan main senangnya melihat apa yang dikerjakan saya lupa istilahnya yang dipakai ibu itu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan dana itu dengan tujuan tertentu begitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau ini juga dalam bentuk semacam pabrik begini. Baik. Itu yang saya rasa barangkali Prof. Fasli, hal-hal yang bisa kita lihat dengan di sini. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Profesor Maizar Rahman, silakan. Mudah-mudahan Pak Musliar Kasim, Prof. Musliar Kasim ada sama kita lihat nanti. Silakan Prof. Maizar dulu. Ya, silakan Prof. Maizar. Oke. Sudah. Ya. Terima kasih banyak Pak Profesor Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, pemerintah daerah Sumbar, Pemprov, dalam beberapa pertemuan menyampaikan bahwa Pemprov sekarang punya prinsip menjemput bola. Menjemput bola itu artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih besar lagi, misalnya dalam mempercepat perizinan dan memberi panduan dan kemudahan yang diperlukan oleh pelaku ekonomi. Itu yang terpikir oleh Mbok ini adalah samping menyodorkan menjemput bola, juga menyodorkan bola. Apa yang dimaksudkan menyodorkan bola itu artinya dalam berbagai pertemuan ini nampak bahwa banyak sekali peluang-peluang kegiatan ekonomi baru yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Untuk itu pemerintah dapat menyodorkan bola. Maksudnya pemerintah sendirilah yang mengkaji berbagai jenis kegiatan usaha-usaha ekonomi baru yang prospektif
dengan melakukan studi kelayakan dari segala aspek, dan hasil kajian tersebut ditawarkan kepada rakyat. Pada rakyat yang telah selesai kemampuannya dan menerima tawaran tersebut, diberikan pendampingan sampai usaha tersebut mandiri dan menghasilkan keuntungan. Pendampingan pemerintah mencakup memberikan izin, membukakan jalan kepada sumber pendanaan, membukakan jalan pasokan bahan baku, memberikan panduan manajemen operasional produksi yang efisien, kontrol kualitas, membukakan jalan ke pemasaran, dan membina manajemen keuangan dan perpajakan yang efektif dan lain-lain diperlukan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk semua bidang ekonomi, dari skala dan sampai besar. Kalau dengan skala besar, pemerintah sudah lama melakukan misalnya di bidang migas ya. Pemerintah harus mencari dulu sumber-sumber migas yang prospektif baru ditawarkan kepada investor. Tapi untuk skala kecil dan menengah, saya Pemprov Sumbar dapat menginventarisasi prospek berbagai kemungkinan kegiatan ekonomi rakyat. Misalnya membangun cold storage untuk para nelayan misalnya, untuk menyimpan ikan nelayan sebelum dijual dengan harga yang wajar. Misalnya produksi makanan dalam kemasan, juga misalnya membuat gudang penyimpan dan pengumpul hasil pertanian yang juga mungkin harus ada pengatur temperaturnya supaya tidak busuk. Apakah juga restoran, apakah juga kerajinan rakyat yang khas dan bernilai tinggi, berbagai usaha lain yang jumlah dan jenisnya besar ribuan. Tapi untuk itu di perangkat pemerintah daerah sendiri perlu ada satuan kerja yang memiliki tugas melakukan investigasi dan kajian peluang ekonomi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dan memberikan bantuan sampai berjalannya kegiatan usaha mereka. Satuan kerja tersebut harusnya ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki visi bisnis dan menguasai lika-liku pengembangan bisnis. Jika diperlukan, satuan kerja tersebut juga dapat bekerja sama dengan konsultan yang sesuai maupun dengan perguruan tinggi untuk mendayagunakan para mahasiswa. INS sendiri juga membuat unit pengkajian ekonomi demikian, mengidentifikasi peluang ya dan mengkajinya dan menawarkannya kepada masyarakat. Tentu saja INS juga harus dibantu oleh tenaga ahli yang relevan ya. Jadi memang gagasan ini cukup berat untuk dilaksanakan, tapi kami melihat akan dapat mempercepat tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Sumatera Barat. Mungkin sedikit Pak, saya bukan orang petani saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Maizar. Ya, ini luar biasa. Pendek-pendek karena waktu, kita minta pertama kepada Pak Tampo ya sebagai penggagas ide ini dan mendengar semua interaksi di antara pembicara dan juga pendengar dan juga Wakil Gubernur tadi. Kemudian Pak Budi kalau masih bersama kita sebagai closing statement dari Pak Budi yang menjadi host dari PMG, dan kemudian kalau Uniati, Bu Nurhayati masih bersama kita, what's next ya di dalam wacana ini. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa perlu menyampaikan nanti suatu, tolong beritahu ya. Tapi kita minta dulu, silakan dulu kepada Pak Tampo. Silakan Pak Tampo. Terima kasih Pak Pasli. Closingnya ya, saya sangat gembira sekali dengan ada interaksi. Ini kan luar biasa ya Pak Tampo ya. Luar biasa sekali. Saya mengamati dari awal sampai detik ini, terpaku saya mendengar penjelasan dari para narasumber ini. Nah, ini ke depan harus kita rawat nih Pak. Jadi dan harus diimplementasikan. Kata Pak Budi, real action harus ada. Jadi kita coba terus membinanya dan semoga para narasumber lain juga akan bergabung nanti. Banyak nih Pak di PMG ini. Antri nih mau menyampaikan pengalamannya. Ya, jadi ini sangat bermanfaat buat kita semua dan buat para petani sendiri karena mereka saling membantu, saling memberikan solusi. Ada yang problem dan yang pihak lain juga memberikan solusi. Jadi terus kita bina Pak. Jadi closing saya mungkin itu aja. Terima kasih. Makasih banyak Pak Wasli atas koordinatornya di sini. Terima kasih kerjasama dengan MDN.
Alhamdulillah. Sama-sama. Dan ini juga dari hulu ke hilir ya Pak Tempo ya. Betul, Semua betul, ada, betul. Ya. Luar Ya. biasa. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Fasil Jalal. Kita sangat berbahagia Pak, dan kita bisa buktikan bahwa berbagai elemen organisasi Minang bisa bersatu padu untuk mencapai satu tujuan yang jelas. Orang Minang ini kalau tidak jalehnya tidak muher Pak, tapi kalau jalehnya semangat. Jadi terima kasih kita buktikan. Terus tadi ada beberapa pertanyaan, karena kuota kita sudah terbatas Pak, ada anggota yang ingin bergabung. Kami merencanakan untuk nanti membuat WAG yang kedua atau yang ketiga segala macam, tergantung nanti peminatnya Pak. Cuman saya dapat banyak sekali WA untuk minta bergabung, tapi kuota sekarang udah hampir habis nih Pak, tinggal 1 atau 2. Ada bisa juga kita pindah ke Telegram, tapi belum terlalu biasa. Telegram itu bisa ribuan. Tapi ya WA ini lebih interaktif lah ya lebih dinamis ya. Kalau Telegram ya betul Pak. Terus yang ketiga, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan Pak webinar ini karena sudah ada calon juga ya dengan bantuan Adinda Ustadz Febrian, itu Pak Wakil Menteri Pertanian 1, terus Pak Wakil Pak Menteri Sandiaga Uno juga akan berkenan nanti untuk ikut Pak. Itu sudah kita jadwalkan. Insya Allah. Terus yang keempat ada juga pertanyaan Pak, tapi nggak mesti dijawab sekarang, tapi karena saya merasa tanggung jawab moral untuk menyampaikan, ada pertanyaan apakah PMG ini akan dilegalkan atau bagaimana? Terus saya jawab nantilah kita bicarakan dengan tua-tua. Apakah berbentuk yayasan atau perkumpulan, terserah lah gitu. Tapi ini mesti saya sampaikan karena ada pertanyaan yang jawab kewajiban moral saya untuk menjawab hal ini begitu Pak. Nanti kita bicarakan dengan tim-tim kecil aja kita ini kan. Hanya segitu Pak. Nanti kita sambung lagi dengan kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih buat narasumber semua, buat pendengar semua, buat peserta semua, aktif maupun tidak aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ati. Ya, nih, Prof. Fasli. Gimana sesudah mendengar semua nih, gimana mimpi Uniati yang lama nih, gimana makin akan lebih mudah direalisasikan nggak? Ini luar biasa. Kalau saya sih ya action berikutnya apa gitu ya. Jadi masing-masing kalau menurut saya sih tadi yang Bapak yang sabut kelapa kalau memang mau dikembangkan jadi seperti kami di Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu kalau ada yang memang sudah berkembang kemudian dia mau membagi ayo ikut bersama-sama menjadi crowdfunding. Nah, kita ikut. Jadi berarti perusahaannya udah teruji gitu. Nah, ini mungkin kita bisa sampaikan ke perantau yang tadi Prof. Fasli bilang kan mungkin ada pensiunan atau apa yang duitnya nganggur, apalagi sekarang kan bunga deposito tuh di bawah 3%. Iya. Jadi kalau kita bisa menghasilkan yield 10% aja udah menarik. Nah, apalagi kemarin kalau dari proposal tuh saya lihat yieldnya besar ya. Kayak cabai cuman 100 juta hasilnya. Wah, itu udah berapa kali lipat deposito gitu. Tapi ini kan harus kita buktikan dulu. Ya. Kalau udah terbukti, saya kira kita coba dulu di kayu tanam. Nah, kemudian kan tadi dari Pak Masrol ada berapa tuh gunung gempong gitu ya. Nah, itu kita bisa sama-samakan. Saya kira sih nanti kan pupuk dan ahli pupuk ada 2 di sini ya. Ada Pak Morindo, Pak itu kemudian ada Pak Isneni ya. Jadi nah, mudah-mudahan ini sumber sebagai pencontohan pertanian tuh bisa makmur gitu ya. Itu sih semangatnya. Kemudian ya tadi yang hilirisasi produk pertanian, yang tadi cabai tomat, tapi terus terang saya kan nggak punya teknologinya. Jadi saya sekarang itu hanya tukang sorak-sorak. Tapi kalau misalnya dana, insya Allah bisa dukung sebagian, tapi kita bersama-sama lah. Yang ada yang tanggung jawab pegang bisnisnya gitu. Nah, itu kali ya. Ininya nanti ya gimana tadi kan katanya mungkin aja capeknya dari pemerintah, opeknya dari kita, itu lebih enak tuh. Ya, bagus. Ya, baik. Baik, terima kasih. Baik,
Kalau masih adakah dari teman-teman sebelum kita tutup? Dari para narasumber. Pak Fasli. Silakan. Pak Fasli. Ya. Ya, jadi gini menindaklanjutin yang disampaikan sama Bu Nurhayati, ini sangat saya sambut baik, Pak. Dan sebagai teori yang pernah disampaikan sama Pak Budi, bukan NATO, Pak. Jadi real action, Pak. Jadi mudah-mudahan potensi besar sabut kelapa dan kelapa beserta turunannya bisa kita garap khususnya di Sumatera Barat. Insya Allah, Pak. Ya, pasti. Karena 87.000, Pak ya, 87.000 hektar tadi, Pak ya. Betul. Luar biasa. Apalagi kalau kita remajakan dan jangan-jangan lahan-lahan yang tidur yang lain ada juga yang potensi ya, Pak Efli ya. Betul, Pak. Ya. Itu juga bisa ini, Pak, bisa diselingin dengan tanaman lain, Pak. Iya. Ya. Baik. Kalau Pak Evi bisa bikin proposal bisnisnya, ya kita bisa sebarlah ke perantau-perantau yang uangnya banyak nganggur gitu ya. Nah ini kan jadi. Nggak ada, Bu. Jadi maksudnya setuju. Sudah ada proposalnya, Bati. Sudah kita programkan, sudah kita programkan. Kita adakan webinar nggak sekali terbatas saja dengan Pak Efli dan beberapa yang lain, di mana sinergi ini bisa kita coba konsepkan ya dan realisasikan. Kabut ini kita fokus dulu, jadi ada lahan menganggur, ada ahlinya, ada menganggur. Ini kita gabung. Dan juga lahan-lahan yang kurang produktif atau komoditas yang kurang produktif. Padahal potensinya ada, tapi mungkin perlu SDM, perlu teknologi, perlu permodalan. Nah ini kita keroyok. Jadi ini memang banyak peluang yang terjadi dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan secara bertahap. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak karena waktu. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah dan penghargaan luar biasa kepada Pak Sarian Tampo dengan Pak Budi dari PMG dan Pak Sarian juga mewakili Minang Diaspora Network. Kita selalu didampingi oleh Pak Burmalis Ilyas yang menjadi Executive Director dan menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih Pak Burmalis dan kepada para hadirin yang telah hadir. Mari kita tingkatkan terus sinergi ini karena kita akan buktikan bahwa orang Minang itu bisa bekerja sama dan bisa bekerja sama dengan sukses dan tidak saja sukses sekali-sekali tapi sukses berkelanjutan. Insya Allah. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan bertambah sukses dalam karir masing-masing dan dalam kehidupan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat menunggu buka puasa.